Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, selamat datang dalam dialog khusus membaca surat Kamar Dagang Tiongkok kepada Presiden Republik Indonesia, potensi dan tantangan kerjasama Indonesia-Tiongkok. Hasil kerjasama CGTN Indonesia dan Barata Production. Saya Nishu akan bertindak sebagai pemandu pada dialog ini. Pada tanggal 12 Mei yang lalu, Kamar Dagang Tiongkok di Indonesia mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang memuat keluhan mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh para investor asal Tiongkok di Indonesia. Isi surat tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan menarik. Surat yang ditulis dalam bahasa Inggris sebanyak 5 halaman itu menguraikan beberapa poin penting. Antara lain, ketidakpastian regulasi sangat menghambat investasi jangka panjang. Perubahan kebijakan yang mendadak dan tiba-tiba telah menciptakan gejolak yang merusak rencana bisnis investor. Di sektor nikel dan pertambangan, kebijakan seperti pemangkasan kuota produksi hingga 70% atau setara dengan 30 juta ton mengganggu perkembangan industri hilir seperti energi baru dan baja tahan karat. Revisi formula harga patokan mineral atau HPM yang memicu lonjakan biaya hingga 200%. Serta rencana kenaikan tarif royalti mineral secara langsung mengancam keberlangsungan proyek hilirisasi bernilai miliaran dolar. Masalah juga muncul di luar sektor tambang, seperti pengetatan aturan visa kerja yang semakin rumit menghambat mobilitas tenaga ahli dan manajemen, serta penghentian sejumlah proyek besar seperti pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang diduga karena masalah lingkungan. Sorotan serius dalam surat ini adalah keluhan tentang penegakan hukum yang dianggap tidak konsisten dan membuka ruang bagi praktek-praktek yang merugikan. Hal ini menjadi batu sandungan bagi iklim usaha yang sehat yang meliputi dugaan praktek korupsi, pungutan liar, dan pemerasan oleh oknum-oknum tertentu sebagai biaya tambahan yang memberatkan. Tidak hanya itu, standar penegakan hukum di bidang perpajakan, lingkungan, dan kehutanan dinilai tidak transparan dan memberikan wewenang diskresioner yang berlebihan. Contoh nyatanya adalah denda sebesar 180 juta dolar Amerika yang dijatuhkan Satuan Tugas Khusus Pengelolaan Hutan kepada perusahaan investasi Tiongkok. Surat ini juga menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi antara pemerintah dan investor perlu ditingkatkan secara fundamental. Para investor mengeluhkan bahwa ketika mereka menemui masalah, saluran pengaduan normal yang seringkali buntu dengan dinas terkait yang saling lempar tawa dan menunda tanggapan. Dan beberapa masalahnya hanya dapat diselesaikan melalui perantara pihak ketiga yang mengenakan biaya sangat mahal. Selain itu masih ada keluhan terkait diberlakukannya kenaikan pajak dan pungutan yang signifikan, rencana kewajiban retensi devisa atau devisa hasil ekspor sumber daya alam yang disingkat DHE-SDA yang mewajibkan investor asing menyimpan 50% dari pendapatan devisa mereka di Bank BUMN Indonesia selama setidaknya 1 tahun. Nah, kita akan membahas berbagai hal yang terkait surat tersebut bersama para pakar yang telah hadir di studio. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah seorang pakar ekonomi makro, Bapak Padang Wicaksono. Beliau juga dosen tetap Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat siang, Pak Padang. Berikutnya ada pakar hubungan internasional, Bapak Haryanto Aryo Diguno. Beliau juga lektor kepala hubungan internasional Universitas Presiden. Selamat siang, Pak Hari. Selamat siang, Pak Andi. Ya. Berikutnya ini ada seorang jurnalis senior, Bapak Bekti Nugroho, yang akrab disapa Mas BN. Ya, beliau saat ini juga ketua Dewan Redaksi dari emitennews.com. Siang, Mas BN. Selamat siang, Mas Andi. Ya, juga hadir di studio kami seorang pakar linguistik, Bapak Jurenos, Kepala Program Studi Sastra Tiongkok Universitas Bina Nusantara. Selamat siang. Selamat siang, Pak Jure. Senang sekali kita bisa bersama membahas topik ini hari ini. Baik, kita mulai dari gambaran besarnya terlebih dahulu ya. Apa sebenarnya yang membuat surat Kadin Tiongkok ini menjadi perhatian nasional ya? Pertanyaannya adalah yang saya tertarik adalah seberapa luar biasa atau tidak biasanya sebuah kamar dagang asing mengirim surat langsung kepada presiden. Sepertinya sebelumnya kita jarang melihat
peristiwa seperti ini ya. Saya ingin ke Pak Haryanto dulu nih Pak. Menurut Pak gimana nih Pak? Ini luar biasa atau biasa aja gitu? Saya boleh mengatakan luar biasa dan biasa. Biasa itu artinya dari segi komunikasi itu memang biasa. Ya, luar biasa itu artinya sebelum mengirim surat terbuka kepada presiden, otomatis para pengusaha ini sudah melalui berbagai jalur. Ya, jalur-jalur terkait misalnya kali ini saya mengambil contoh aja mengalami masa keimigrasian. Jelas mereka sudah ke kantor imigrasi. Nah, mungkin mereka merasa tidak didengar. Kalau mereka mengalami masalah penanaman modal, mungkin mereka langsung ke kantor BKPM, atau mungkin langsung ke kementerian terkait. Tapi tidak didengar gitu loh. Nah, terus mereka mau bertemu langsung dengan presiden, dan birokrasinya terlalu berbelit. Nah, akhirnya saya mengatakan biasa ini, karena akhir-akhir ini banyak sekali suara-suara rakyat, ya, rakyat biasa yang tidak terdengar pun, mereka melakukan dengan cara viral. Nah, pengusaha ini termotivasi dari cara viral supaya didengar dan ternyata berhasil. Nah, makanya saya mengatakan luar biasa karena mereka menyampaikan langsung ke presiden, biasa karena memang sudah biasa terjadi di dunia online seperti sekarang. Oke, Begitu. Pak Padang gimana pandangannya Pak? Tadi dalam diskusi ya, dengan sebelum kita mulai, ya, Pak Alberto juga. Jadi kan sebenarnya persoalan kita ini, kalau kita memakai jalur resmi, itu kan nggak digubris, Pak. Kayaknya orang bikin ribut tadi ya. Memang zaman sekarang begitu ya. Ya, daripada harus viral supaya didengar kan begitu kan. Karena jalur resmi nah, ini sama. Jadi sebenarnya kembali lagi. Tadi Pak Alberto mengatakan ya, nah kalau levelnya itu kamar dagang, kan apple to apple, Pak. Ya, kamar dagang dengan Kanindo, kan sebenarnya jelas gitu. Masa itu kan sebenarnya kalau saya melihat ya sebagai ekonom nih ya, persoalan sebenarnya di lapangan itu persoalan kecil, menurut saya kecil ya. Itu kan masalah teknikal. Masalah teknikal Pak, kebayang ya, yang di dalam perpa itu kan teknikal sebenarnya it's not that it's not that big deal ya. Tapi kemudian ketika nggak jalan nih namanya institusi, sistem nggak jalan, di transportasi bagus tapi nggak jalan, akhirnya padahal kan kita tahu sendiri ini kan nikel ya, tambang itu kan padat modal Pak. Dan illiquid ya, itu kan padahal modal besar kan, risiko udah besar sekali, ya mau nggak kayaknya udah langsung hidup startup buka. Sebenarnya ya tidak biasa gitu kalau sama. Iya. Mas Bekti, Siap. kalau melihat suratnya itu secara keseluruhan gitu ya, pesan utamanya kalau dari segi kita komunikasi media atau jurnalisme itu lebih berupa keluhan, masukan, atau harapan sih terhadap masa depan kerjasama, dan yang mana yang paling substansial sebenarnya menurut Mas BN? Gini, kalau kita bicara dari sisi teori komunikasi ya, Mas Andi ya, ini kan sebenarnya ya bisa dilihat dari beberapa sisi gitu. Tapi saya melihatnya begini. Menurut saya ini adalah respons yang sangat bagus ya, menurut saya bagi pemerintah Prabowo. Seperti tadi disinggung Pak Padang, Pak Haryanto kan di Indonesia ini kan sudah ada mulai gejala no viral no justice gitu ya. Betul. Kita semua tahu dengar betapa berkomunikasi dengan presiden juga dikeluhkan. Ya kan, ada semacam kayak ya mungkin blokade gitu ya, blokade atau apa ya, restriksi yang terlalu ketat gitu sehingga ada keluhan-keluhan yang kemudian Mas Adi tahulah bagaimana kan sampai kemudian muncul sebutan-sebutan itu gitu. Maka kemudian menurut saya surat dari sisi CI ini menurut saya kalau dari saya melihat sebagai jurnalis Mas, ini respons yang respons yang sangat telak gitu ya. Dan menurut saya bagus gitu. Karena apa? Karena ini membuat Presiden Prabowo harus aware gitu lah. Ada sesuatu yang memang harus segera dibenahi di Republik ini. Dan Mas Andi tahu lah. Bapak-bapak juga tahu semua. Problem di Republik ini kan sebenarnya kan satu. Trustworthy. Ya. Akar semuanya di sana. Dan jadi ini harusnya
ini bisa menjadi momentum gitu untuk bagi presiden yang sebagai eksekutif CEO-nya pemerintah gitu ya untuk segera membenahi. Karena kalau tidak, ya alhamdulillah sih sekarang saham sudah mulai naik gitu kan. Tapi kurs kayaknya masih belum, masih malu-malu gitu kan. Ini semua kan dari sana Mas. Karena apa? Dunia nggak trust gitu loh. Bener nggak gitu loh. Maka kemudian muncul sebutan presiden nomor-nomor dan sebagainya itu. Nah, ini harus dijawab dengan apa? Dengan langkah-langkah yang konkret gitu. Bottleneck oke bagus gitu kan. Kemudian untung kemudian kalau nggak salah kemudian Pak Bahlil kemudian merespon dengan positif mengajak rapat dengan para delegasi 30 pebisnis China dan dubes ya Mas ya. Dan kemudian ada kalau nggak salah ada beberapa poin yang komunikasi dengan 3 menteri. Ya, Responnya beda-beda. Kan BKPM kalau tone-nya ya BKPM dengan SDM itu tone-nya positif gitu. Saya sebagai orang awam ini ya. ya. Kementerian Keuangan beda lagi. Nah, gini beda lagi tuh, Pak. Jadi gini, kalau kita nggak, saya kan bicara tadi saya respons dulu bagaimana sebagai harusnya dia. Nah, bahwa kemudian reaksi pejabat beda-beda iya. Tetapi begini, Pak. Kalau saya melihat kan yang sekarang yang sedang dilakukan oleh pemerintah Prabowo ini sedang mencoba untuk membuat sebuah paradigma kalau masalah istilahnya Paradigm shift apa? ya yang tadinya negara itu begitu lemah gitu. Nah, sekarang dia mau kuat nih. Kayaknya dia mau ngikutin Mas. Tiongkok, Mas. Yang istilahnya mungkin nanti Pak Har sama Pak Padang lebih tahu kan. State capitalism gitu ya. Bahwa negara harus kuat gitu. Nah, kayaknya di situ. Tapi ini kan switch ini nggak gampang, Mas. Nggak gampang. Nah, kemudian akhirnya kita lihat kalau kemudian reaksi pasar kan kemudian untuk saat ini kan masih negatif. Tetapi kan ya disitulah TikTok-nya sebuah bagaimana mengelola negara gitu kan. Ya, yang paling penting sebenarnya adalah dan alhamdulillah sudah terjadi ya Mas dialog itu antara pengusaha kemudian kedutaan besar Tiongkok Baru level bentuk. Lah iya, tapi minimal kan sudah ada. Ya, artinya respon ini harus jalan karena apa? Tadi Mas Andi udah singgung bahwa memang berulang kali kan Pak Prabowo kan selalu mengatakan pasal 33 bahwa semua harta benda kekayaan negara adalah untuk sebesar-besarnya. Nah, untuk mewujudkan Pasal berapa itu 33. Nah, untuk mewujudkan itu integrity dan trustworthy itu kunci. Nah, surat ini harus dijadikan semacam kayak entry point untuk membenahi. Oke. Pak Panang, surat seperti ini bisa nggak dianggap sebagai sinyal menurunnya kepercayaan dari investor? Kalau benar kepercayaan menurun atau ada keresahan, mungkin dari segi ekonomi ada indikator apa yang perlu kita pakai? Jadi gini, kita juga harus theoretically ya. Ketika kita bicara masalah investasi China di Indonesia ya terutama ekstraktif, itu kan padat modal dan berkontribusi pada destinasi itu kan long term. Berarti kalau misalkan tidak semudah itu China enggak long term ya jangan. Nah, ya ada tapinya. Bahasa saya ini. Kalau menurunnya mungkin dulu ya, tapi stagnasi kan saya Mas. Bapak ngobrol sedikit. Karena beberapa hari lalu itu Pak Padang saya juga melihat berita bahwa perusahaan pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan nikel itu sekarang sudah mulai mencari alternatif lain di Afrika. Ya betul. Jadi gini, kan mereka tuh udah sangkos ya, udah besar kan. Artinya kan itu kan bukan footloose. Betul ya, betul. Tetapi ya ini tadi Pak Adi mengatakan indikator ini perlu kita cek di data BKP yang anti bahaya yang kita harus concern adalah antara komitmen dengan realisasi berapa rasionya apa maksudnya. Jadi tahun ini China misalkan Chinese enterprises we committed to invest sekian gitu kan baru komit betul. Saya cek benar kan itu direalisasikan. Maksudnya berarti kalau ya tadi surat itu tidak ada respon, pabriknya masih ya. Tapi let's year no expansion dong.
untuk masuk modal baru lagi Enggak mungkin terbatas dong kan yang ini pasti udah terlalu udah terlanjur dong. Tapi untuk ekspansi, wah udah cancel kan, udah. Berarti itu yang sebenarnya itu indikator. Yang keduanya potensi mati ya. ISHG, walaupun tidak langsung di ISHG kan udah rotok nih. Ya kalau mari sih oke lah, itu lah, ngamen beberapa hari ya. Memang ini kan gini-gini loh, Indonesia ini over the last zaman setelah tahun 2000-an, zaman saya lupa, Tegawati ya, kita boom komodari A. Kan semenjak tahun 2001, itu kan kita sebenarnya kan manufaktur udah menurun tuh di digitalisasi. Kita boom komoditi ekspor, dan ekspor berjalan. Ekonomi kita itu masih terselamatkan dengan investasi portofolio tadi yang segala macam. Betul. Itu adalah bantalan kita. Walaupun dikritik tidak menciptakan lampu hijau, tapi itu bantalan lumayan. Kenapa? Karena kan investor global membeli saham-saham perusahaan-perusahaan blue chip kita ya kayak BRI, BC, dan sebagainya, sehingga kita punya bantalan. Oke. Nah sekarang bantalan kita ini, ya kan di tengah-tengah turbulensi global, ekstraktifnya juga sekarang di persimpangan jalan ya dong. Ya, kemudian portofolio juga sekarang rontok juga. Ini bahaya. Makanya dua indikator ini kalau kita mau fair, dua indikator ini, jadi kita perlu lihat lagi data. Satu, data realisasi FDI. Antara realisasi dengan komitmen, ini ada gap nggak? Yang kedua sama kita tempatnya sekarang, yang sekarang saat ini. Rontok nih sampai 2,5 ribu Pak ya. 5.000, udah naik lagi 5.000. Ini udah zaman pandemi nih. Dan slide ini boleh mungkin. Kayak gitu kira-kira itu ya. Oke. Jadi kalau simpulkan lah, ada kalau sekonyong-konyong menurun mungkin ya, mungkin belum, tapi stagnasi ya. Oke, ya. Baik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut dari perspektif ekonomi dan juga kebijakan, ya. Komunikasi bisnis internasional ini juga sangat dipengaruhi oleh bahasa dan budaya, ya. Nah, walaupun surat ini kan ditulis dalam bahasa Inggris, tapi tidak terlepas juga dari budayanya orang Tiongkok dalam menyampaikan sesuatu. Ya, karena itu saya mau nanya ke Pak Jurenos nih Pak, untuk membantu kita memahami bagaimana surat ini dapat dibaca dari sisi linguistik dan juga budaya bisnis Tiongkok. Ya, nah Pak Jure, ketika membaca surat tersebut, apakah ada pemilihan kata atau gaya bahasa tertentu yang menurut Anda itu menarik untuk kita cermati gitu Pak? Ya, jadi memang surat terbuka ini kan memang dibagi 5 halaman dalam bahasa Inggris. Tapi ketika kita baca dari pemilihan kata, diksi maupun retorika itu benar-benar gaya berbahasa dari orang Tiongkok sendiri. Ya kita tahu bahwa orang Tiongkok itu memang secara berkomunikasi itu didasari oleh paham Konfusius. Jadi bagaimana nanti kita lihat, yang pertama kita lihat dari judulnya. Ada kata improvement. Improvement. Ini kalau langsung dipadankan dengan kata bahasa Mandarin, itu artinya adalah kaishan. Itu bukan mengeluh, bukan menuntut, tapi sebenarnya adalah ingin mengajak untuk memperbaiki bersama. Jadi sebenarnya makna itu menginginkan perubahan, tapi dilakukan bersama-sama, diperbaiki secara bersama-sama. Nah ini cocok banget dengan gaya bahasa Konfusius di mana kalau mengkritik ya sambil bawa solusinya. Solusinya itu ya bersama-sama kita. Itu dari judul. Kemudian dari beberapa kata, contohnya mungkin tadi Pak Padang sebutkan kata extortion. Kalau kita lihat di kata itu adalah ada corruption and extortion. Nah sebenarnya frase kalimat itu dari kata fu pa yu cheu cha. Nah istilah itu dalam bahasa Mandarin itu relevan dengan istilah hukum pidana di Tiongkok. Di Tiongkok sendiri menggunakan frase itu sebagai istilah hukum pidana. Jadi maksudnya apa di sini ada eskalasi makna di dalamnya bahwa memang mungkin praktek korupsi ataupun pemerasan yang dialami ataupun yang terjadi itu memang harus ditanggapi secara serius. Ya, tindak kriminal di negara mereka di Tiongkok ya disampaikan kepada Bapak Presiden ya ini yang harus diperbaiki secara bersama-sama. Itu dari sisi pemilihan beberapa pilihan kata. Memang masih banyak lagi, tapi yang menarik juga adalah retorikanya ya. Jadi awal mula dari pembukaannya itu dia menggunakan
Xian Li Hou Bin atau Xian Yang Hou Yi. Maksudnya apa? Dinaikin dulu pembicaraannya bahwa, oh ya kami sudah berinvestasi banyak, ya baik sekali mendatangkan lapangan pekerjaan, investasi. Mereka mengklaim sudah menciptakan lapangan kerja 400.000 lebih ya. Betul, 400.000 lebih miliaran USD untuk Untuk investasi. dan mendukung ekonomi Indonesia kan gitu kan. Betul. Mendukung Bicara yang baik-baik hilirisasi. dulu. Investasi ya, baik Betul, dulu. bicara yang baik-baik dulu, lalu masuk ke kritik. kritik. Makanya kenapa kritiknya itu sangat Tiongkok style sekali, yaitu first, second, third sampai poin ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan itu kita rasanya agak jarang ya dalam menuliskan surat tertulis pertama, kedua, ketiga itu sangat Chinese style. Iya. Lalu terakhir sebenarnya ada retorika yang menarik juga yaitu adalah angka. Jadi di dalam surat itu banyak angka-angka yang dijadikan sebagai senjata retorika. Contohnya tadi disebut oleh Pak Andi juga. Adanya investasi ini pencapaiannya adalah 400.000 lapangan pekerjaan. Disebutkan secara gamblang angka-angka tersebut. Sebenarnya ingin menunjukkan argumentasi kuat mereka. Jadi seperti ini. Komunitas kami, investor asal Tiongkok di Indonesia, itu sudah bawa apa aja ke Indonesia. Lalu mereka ingin ditanggapi. Gitu. Nah, seperti itu sih Pak. Udah beberapa pilihan kata maupun retorika. Iya. Dari sisi budaya komunikasi Tiongkok, tadi Pak Jurya menyebutkan juga ya. Nah, apakah ada makna tertentu ketika sebuah kritik ini disampaikan secara tertulis dan ditujukan langsung nih kepada pemimpin negara? Oke, baik. Saya setuju dengan Pak Hari dengan Pak Padang ya. Bahwa ada praktik seperti itu. Nah, kalau misalnya di dalam komunikasi Tiongkok sendiri, surat-surat langsung ke pimpinan negara itu sebenarnya bukan langkah pertama. Ya. Bisa dibilang itu adalah langkah terakhir. Karena Bapak Presiden Prabowo itu kan pimpinan tertinggi, otoritas tertinggi di Indonesia. Nah, itu sebenarnya adalah langkah terakhir. Secara historis sebenarnya ada satu istilah di zaman kerajaan dulu yaitu shangshu atau artinya adalah berkabar, menulis laporan untuk yang otoritas tertinggi. Kepada kaisar. Kepada kaisar pada zaman dahulu, betul. Nah, sama kalau misalnya sekarang kita pada saat zaman modern ini berarti melapor langsung kepada pimpinan tertinggi Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo sendiri. Nah, secara historis itu ya ini pasti adalah tindakan yang sedikit dramatis ya. Sehingga apa yang menyebabkan itu, ya saya setuju dengan Pak Padang, Pak Hari bahwa bisa jadi ini adalah langkah terakhir yang apa boleh buat mereka lakukan. Landing resort. Iya. Udah mentok. Udah mentok, betul. Tadi Iya, betul. Sangkosnya udah terlalu besar tuh. Imigrasi ke keimigrasian. Kemudian di bidang energi mungkin ke Menteri SDM. Rasa-rasa udah mungkin sudah mentok. Akhirnya Lingkungan juga kan, lingkungan yang betul. KLH tuh ya masalah. Betul. Jadi sebenarnya praktik ini secara historis memang ada. Lalu kan yang menarik lagi adalah kita mempertaruhkan yang namanya di bahasa Mandarin itu ada konsep means atau wajah atau mungkin pride, kebanggaan, harga diri sebenarnya. Yang pertama kenapa? Misalnya kenapa yang dijaga adalah muka dari para investor Tiongkok itu melalui asosiasi. Kenapa? Karena mereka itu berani untuk bersuara keras di depan publik dengan surat publik. Nah, itu biasanya adalah mereka yang pasti akan hindari. Oke. Mereka pasti akan menghindari konflik. Iya. Konflik. Berarti ini oke. Betul. Satu lagi tantangan adalah untuk Indonesia sendiri. Yaitu di sini kita ada wajah atau harga diri dari Indonesia yang dipertaruhkan di mana? Di depan komunitas bisnis internasional. Karena ini pasti menjadi atensi dari para penanda modal asing. Asingnya yang lain ya. Yang lain selain Tiongkok. Iya. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Baik. Saya ingin ke Mas BN nih, Mas. Menurut Mas, dari sekian banyak berita-berita yang kita lihat dan juga tentu banyak sekali berita mengenai investasi di Indonesia. Nah, Tiongkok ini selalu menjadi penanam modal asing terbesar kedua setiap tahunnya, ya kan? Yang pertama itu Singapura. Ya. Walaupun kalau ditelaah sebenarnya investor dari Singapura itu sebagian besar perusahaannya punya Tiongkok juga. Ya. Nah, dengan adanya kejadian seperti ini, pasti Indonesia masih lah punya daya tarik bagi investor gitu. Nah, menurut Mas Bekti, apa sih yang membuat Indonesia tetap menarik bagi investor Tiongkok gitu? Dan apakah ini nanti surat ini berpengaruh pada
daya tarik ini gitu, berkurang daya tariknya. Ini menarik. Jadi gini, Indonesia ini kan apapun kan kita punya pasar 280 juta. Oke, itu bukan angka yang kecil. Itu kalau negara ASEAN digabung ya mungkin Indonesia ya kan mungkin yang paling banyak itu. Sehingga kalau dari sisi ekonomi Mas, pasti akan sangat seksi Mas. Itu satu. Yang kedua kan juga dari sisi apa ya? Dari sisi bonus demografi kan kita kan juga lagi komposisi kita itu kan umur yang produktif kan masih banyak. Artinya prospeknya kalau nggak salah Indonesia masuk 2045, ada semin 20 tahun lagi Mas. Itu kan dan ada satu hal yang kemudian sedang dipersiapkan sama Presiden Prabowo adalah pertumbuhan ekonomi dan 8%. Ini kan sebuah angka-angka, bukan sekedar angka, tapi ini adalah sesuatu yang kalau bagi pebisnis Mas, wah ini menarik nih. Mas ini sekarang lihat mobil listrik EV, hampir bahkan saya kemarin ke Salatiga sudah ada Mas BYD. Dan di showroom gitu loh. Artinya apa loh? Ini udah luar biasa perkembangannya Mas. Artinya apa? Prospek tidak terbendung. Iya, prospeknya udah sangat luar biasa. Kemudian dari sisi Mas Andi ingat nggak konser-konser di Indonesia? Ketika di Eropa ekonominya nggak bagus, Indonesia kan yang dijadikan sasar, ya kan? Betul. Ya, K-Wave kemudian kemarin yang dari Coldplay. Oh iya banyak itu. Iya kan? Artinya apa? Iya, artinya apa, Mas Andi? Indonesia ini memang kemarin kalau nggak salah waktu kunjungan Presiden Prabowo ke Perancis, ada salah satu kolumnis sana menulis bahwa the last Dragon Awakening. Oh, jelas. ASEAN Indonesia ada begitu. Iya. Artinya Perancis itu menganggap bahwa wah ini sang naga terakhir Asia sedang bangun nih. Sedang bangun gitu. Di bawah siapa? Di bawah Prabowo. Nah, kembali tadi ke pertanyaan Pak Padang tadi yang soal kenapa kemudian reaksinya Purbaya begitu ultranasionalis saya kata itu Mas Adi ya. Nah, karena memang ini sekarang sedang switching nih Mas. Pak Prabowo sedang mencoba untuk ini bagaimana sih kita kalau yang beredar Mas, sebelum dibuka itu memang kami salah satu ring 1, kebetulan punya teman salah satu ring 1 di kementerian. Dia cerita, under invoicing itu selama 30 tahun ini 16.000 triliun Mas. Bayangkan Mas, 16.000 triliun itu hanya under invoicing sama transfer pricing. Artinya apa? Setiap tahun Mas, 500 triliun Mas. Itu artinya apa? 1/6 APBN kita. Nah itu kalau kemudian itu bisa dibenahi, itu kan menarik Mas. Artinya Indonesia akan bisa menjadi sebuah negara yang sejahtera. Jadi kalau pertanyaan Mas bahwa kemudian apakah Indonesia ini akan semakin seksi? Nah ini mari kita lihat. Masih ada 4 tahun dan saya berharap Mas, kembali lagi bahwa korupsi segera dihabisi. Kembalikan lagi, pilihlah orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya kompetensi, kembalikan lagi ke sana. Karena apa? Indonesia sekarang yang terjadi adalah krisis integritas, krisis moralitas. Nah, contohlah BGN, ya kan? Ulang ngaji loh Mas beliau. Untuk mana aja? Ulang ngaji Mas belum selesai. Dipanggil gitu kan, malam itu dipanggil pulang. Alasannya adalah untuk nggak sohih. Nah, untuk mengunjungi dapur umum. Nah, malamnya diumumkan, paginya ditangkap. Dan ini adalah orang kepercayaan. Artinya apa? Presiden serius mah. Dia nggak peduli meskipun orang kepercayaan begitu korupsi, habisin. Kira-kira gitu Mas. Sehingga saya berharap justru menurut saya Mas, surat yang dari CIA itu menurut saya itu cerdas itu. Cerdas tuh Mas, bahasanya Tiongkok apa Mas? Songming. Songming. Itu cerdas karena apa? Hanya dengan tadi
Jawa kepepet masuk. Karena udah kepepet, lalu nyaman. Ya udah buka saja. Meskipun memang kemudian ada resiko eh, bukan Pak. Ini kan Indonesia lah dipermalukan sebenarnya. Secara nasional sebenarnya dipermalukan. Gitu loh. Tapi kan semua orang ya soal korupsi Pak Andi sudah ada KPK. Apakah korupsinya turun? Tidak. Ini artinya apa? Ada yang nggak beres di Republik ini. Yang saya bilang tadi, ada krisis moralitas, krisis brutalitas, sehingga kemudian dan yang lebih bahaya lagi Pak, sebenarnya ini, saya melihat korupsi ini dijadikan politis, sehingga seolah-olah mereka politis gitu loh. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Harusnya kan korupsi kan aib dong. Betul. Nah, maka kemudian Malah seperti hal yang lumrah. nah, itu yang bahaya sebenarnya. Atau malah untuk ini. Nah, Apa namanya mengkapitalis apa namanya itu? Blackmail kan. Ada kasus bukan pemberantasan hakiki tapi sebenarnya saling mengunci kan gitu ya. Masa gitu buat politis itu. ya enggak gini Mas, dianggap bahwa korupsi itu politis. Begini, ada kasus Hasto, ada kasus Pemlinggo. Terus kemarin yang siapa direktur SDP. Pengungkapan itu lebih kepada lagi kan Lo bukan setelah divonis kemudian mendapat sekarang. gerasi. Lah ini kan jadi masalah serius itu, sehingga kemudian legitimasi berarti memang politik. Oke. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang jauh lebih bahaya tuh. Sehingga orang kemudian korupsi itu dianggap hal yang tadi Mas Andi bilang wajar. Karena ini politik kok. Karena memang sistem politik kita memang kapitalistik. Mahal, Pak. Saya kemarin ketemu sama calon anggota DPR, Mas. Di Papua. Puluhan miliar. Bahkan ada yang habis. DPR Papua. Iya. DPRD. Bukan. DPRD. DPR pusat, tapi dapilnya Papua. Oh. Itu belasan miliar. Dan nggak ada jaminan jadi. Karena memang mahal. Sistem politik kita kapitalistik, mahal gitu loh. Nah, selama kita masih begini ya, lingkaran setannya akan selalu terus terjadi bahwa mereka merasa ya politis gitu kan, karena emang sistem politiknya mahal gitu loh. Maka kemudian Pak Prabowo kan ingin mengembalikan lagi, sudahlah pilkada pilih saja kepada dewan gitu kan, kembalikan lagi kepada dewan sehingga kemudian tidak menyumbangkan mahal. Tapi kan pasti akan ditentang sama lembaga-lembaga surveyor karena mereka akan kehilangan pasar. Gitu Mas Adi. Jadi kita akan melihat, nah tergantung bagaimana presiden dan jajarannya mensikapi ini. Saya sih berharap ini akan dijadikan entry point bagi Pak Prabowo sebagai jenderal Kopassus untuk benar-benar menggunakan jurus-jurus Sandi Yudanya gitu ya untuk membenahi bahwa kemudian dia tampil omongan-omongan oke ya, tapi saya berharap pilondelanya di jalan. Dan kemarin kalau Mas Andi perhatikan ketika dia ngomong di Sentul kan udah jelas itu. Bin, periksa. Kejagung, berapa kebutuhan kamu? BPKB. Itu kan sebenarnya kan sebuah hints. Iya. Sebuah apa ya. Udah lu gak usah takut-takut deh. Gue backup lu berapa at any cost gitu kan. Yang penting untuk lu bersih-bersih. Itu Rani. Jadi mari kita doakanlah. Supaya Indonesia segera bukan bebas korupsi. Kalau bebas korupsi itu dari ini Mas. Dari TESI benar juga. Kalau sekarang sudah bebas karena semua orang bebas korupsi. Jadi sebenarnya bukan bebas korupsi tapi bersih dari korupsi. Zero toleransi. Jadi ini pembenahan ini sebenarnya sudah dalam kondisi yang sangat mendesak. Istilahnya sangat urgent gitu. Sangat ya. Pak ya. Menurut saya surat dari CCI itu harus dijadikan sebuah entry point untuk benar-benar bersih-bersih. Ya. Baik, Pak Padang. Daya tarik apa lagi yang dimiliki Indonesia untuk investor, khususnya investor dari Tiongkok? Sumber daya alam. Kan gini. Nah, ini menarik nih. Ya. Sebenarnya kalau dari data FDI ini cek ya. Jadi sebenarnya FDI kita total Pak, kita dibanding Vietnam besar kita. Bedanya apa? Kita ekstraktif. Kalau di Vietnam manufacturing. Nah, apa implikasinya gitu kan? Kalau di Vietnam karena manufacturing, dia ekspor kan, ekspor oriented kan. Sehingga kemudian menciptakan lapangan kerja. Karena dia padat karya gitu kan. Di Indonesia, FDI secara total itu besar kan over the last berapa? Mungkin 15 years kan
China ya mendominasi nomor 2. Tadi kan Pak Andi mengatakan nomor 1 Singapura, tapi kan banyak juga titipan dari China gitu kan. Nah, Tiongkok. Jadi kita karena padat modal, memang secara FDI besar kan, ekspornya juga besar. Betul. Tapi yang menetes ke bawah nggak banyak, karena dia ekstraktif. Ditambah tadi yang kata beliau, Pak Bekti ini, praktek, under invoicing, sama satu lagi transpricing. Tapi gini, kalau saya gini, kenapa itu terjadi? Menurut saya ini ya, bukan menurut saya karena masalah suka atau tidak, bukan. Jadi kalau kita mengkaji, satu ya, it's about our tax authority, satu, gitu. Tax authority nih, dibenahi dulu. Yang kedua adalah sistem keuangan kita, perbankan kita harusnya kan lebih menarik ini. Lucu dong, lucu nggak? Kok bisa gini? Kita Singapura itu kayak dari mana sih? Udah saya umum deh. Betul. Yang deposannya orang Indonesia, betul nggak Pak? Nggak usah deposan deh. Kenapa Singapura itu kemudian kesehatannya ya, rumah sakitnya, siapa pasiennya orang Indonesia? Lah aneh nggak ini? Why Singapura itu bisa menawarkan? Padahal mahal biaya pengobatan di sana. Iya. Jadi bahkan ada pengobatan tertentu Pak. Jadi mas saya biayanya 10 kali dari Indonesia. Nanti nyambung ya soal DHE ya. Devisa hasil ekspor. Itu oke, itu bagus ya. Bagus dalam arti memang ini sadar nih. Presiden kita sadar bahwa itu praktek lama. Tapi, nah ini nyambung tadi Pak Bekti kan bahasanya Pak paralel ya. Tidak hanya DHE, jangan tanggung-tanggung. Pasal 33, ngerti nggak? Pasal 33 itu kan bumi dan air kekayaan alam itu kan dikuasai oleh negara, berarti BUMN dong harusnya, yang hulunya. Nah, ini kan udah kejadian nih. Kenapa sekarang yang di hulu, yang di ekstraktif itu kan private kan? Why? Akibat setelah reformasi apa? Legalisasi undang-undang apa tuh? Ya whatever, saya nggak tahu lah itu. Nah, harusnya ini kalau ini memang kalau tadi mau shifting paradigm. Jadi ini kan yang ditambang ini kan udah besar nih. Digeser dia ke hilirnya dong. Kan hilirisasi, bener apa Mas ya? Digeser ke hilirisasi kan. Kan ini kan kompetitif nih, fair ya. Ya barulah diberikan misalkan insentif pajak segala macam. Yang ditambang ini harusnya BUMN sesuai dengan pasal 33 loh kalau kita mau konsisten. Lah, ini kan presiden kita ini kan sekonyong-konyong. Itu nanti nyambung ke masalah unpredictable, uncertainty. Dan kalau bahasa Prancisnya ujuk-ujuk, betul nggak bahasa Prancis ya? Ujuk-ujuk. Tahu-tahu. Itu bukan bahasa emak-emak Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau DHE itu ya, itu oke, konseptually oke, tapi kalau ini nggak bisa. Iya. Nggak bisa juga. Apa nanti? Itu backfire Pak. Backfire nanti malah. Ya ini kembali lagi nanti. Kita ini kan menganut rezim keuangannya itu apa namanya? Istilahnya itu impossible trinity loh Pak. Jadi gini, satu sisi kita kan devisanya kan kita fleksibel tuh, bebas kan ya. Kemudian satu lagi, saya lupa apa tuh. Kalau kan kita bebas nih, maka kurs kita kan bebas ya. Makanya kemudian banyak potolnya masuk. Once kemudian kita ikut dipaksa, ya misalkan dipaksa ke sini, nanti dana dari luar juga akan masuk ke Indonesia. Nah, itu harus dikaji dulu. Jadi ada efek domino. Makanya DHE itu, sebelum DHE itu dibenahi dulu. Masalah tax authority, betul kan? Supaya orang itu transparan. Oh iya dong. Yang kedua, satu lagi, pendalaman institusi keuangan kita supaya orang itu menabung itu menjadi menarik. Contoh. Ya, Pak Bekti pasti lebih nilai ya, jurnalis. Coba ditanya itu gubernur BI sekarang tuh. Mana yang lebih uang beredar itu lebih banyak mana dari uang beredar yang semua total nih ya, mana yang ada di perbankan, mana yang cash? Tanya Pak, banyakan yang cash lah, lu bener nggak? Berarti it's not about gini Pak, kita tadi bicara ya, nah kan orang Indonesia Pak, Bapak tanya khususnya orang Islam, misalkan Pak Rianto, ayo nyumbang Pak, buat misalkan masa nggak punya uang, misalkan ya. Korban sapi. Wah, Pak maksudnya. Enggak gitu aja. Ya terus, Pak, ini nabung ini ada misalkan saham apa SPN.
Pak umroh mau. What's the meaning? Uang itu dibantal loh. Atau kan uang itu ada tapi tidak di. Nah itu maksudnya kayak gitu. Nah ini juga sama. Maksud saya itu sebelum DHI itu oke, DHI itu konsepnya oke. Tapi paralel itu juga harus audit dibenahi. Dan satu lagi, perbankan itu juga dibuat pendalaman supaya menarik sehingga pas. Nah, dengan sendirinya kok Pak. Jadi nanti orang ekspor uangnya banyak lagi. Lah, wah, daripada di Singapura Pak. Iya. Mending karena itu masa kayak gitu. Masa gini, jadi saya paham lah. Tadi diskusi ya, Prabowo ini kan keberuntungannya ini kan bapaknya ini kan seorang intelektual ya kan. Kakeknya juga orang elit. Jadi dia mungkin pemikirannya itu ini saya coba menyelami ya. Ini orang ini memang pemikirannya itu ya karena sejak kecil nggak kaya ya Pak. Jadi dia mungkin ingin Indonesia yang ideal. Tetapi kan ini tuh semua ada governance Pak. Nggak bisa tiba-tiba kamu mau kebijakan apa? Satu tadi ya, surat dari soal itu Pak. Dan jelas surat itu kenapa sangat kritikal. Tadi kan investor kita terbesar over the last itu kan China. Artinya dari Amerika, dari mana lagi itu Malaysia kan pasti wah kalau cerita kayak gini, kalau pasti mereka. Iya. Kayak kira gitu. Terus nah tuh, saya itu harus diseriusi. Masalah regulasi peraturan tentu yang kita hadapi saat ini seringnya adalah peraturan misalnya di pusat dan implementasinya di daerah atau di bawahan-bawahannya itu tidak selaras. Dan juga mungkin pengawasan dari pusat juga kurang atau gimana, sehingga ini menjadi satu masalah, ya kan? Nah, Pak Haryanto, bagaimana cara memastikan kebijakan pusat dan implementasi di daerah ini bisa berjalan selaras agar potensi ekonomi dan juga investasi ini bisa maksimal gitu, Pak? Saya rasa ini bukan masalah baru. Apa sih maksudnya negara kesatuan Republik Indonesia? Ya kan, artinya begini, kebijakan pusat atau undang-undang itu tidak berlaku di daerah. Malah seri hukum adat yang berlaku. Contoh yang paling gampang adalah keturunan Tionghoa sendiri adalah warga negara Indonesia, tapi tidak bisa memiliki hak milik di Jogja. Artinya apa? Artinya masih ada diskriminasi. Hak milik atas tanah. Ya. Itu satu. Ini yang saya bilang implementasi. Ini yang saya bilang pusat. Nah, sekarang kita balikin ke pertanyaan Pak Andi. Misalnya saya adalah orang asing dari China. Saya ingin berinvestasi katakanlah di Yogyakarta. Saya mesti naik kemana? Ke kedutaan kan. Nah, saya yakin para diplomat kita itu bekerja keras sekali. Menjelaskan bagaimana caranya, urutannya, poin 1, poin 2, poin 3, seperti yang dikatakan Pak Jure tadi, kayak yang poin 1, poin 2, poin 3. Tetapi sampai di Jogja berbeda. Oh nggak bisa, kata Gubernur Jogja, kata Sultan Jogja nggak bisa, kamu belum sowan ke saya. Nah, ini permasalahannya. Ini permasalahan. Nah masalahnya ini kita masih NKRI nggak? Ini ada satu pepatah Tiongkok lagi, Pak. Tapi ini pepatahnya agak nyindir. Namanya Shan Gao Huangdi. Artinya gunung itu tinggi dan kaisar itu jauh. Jadi tidak bisa mengawasi atau memantau hingga ke bawah. Yang tetap menjalankan peran krusial atau yang memegang kendali sepenuhnya adalah pejabat pelaksana di lapangan. Di lapangan. Tadi itu dulu dari zaman Soeharto. Pak Harto sendiri selalu bilang SBKRI nggak berlaku. Tapi peraturan di imigrasi di mana-mana di catatan sipil tetap berlaku. Betul. Nah pengawasnya sih masih mengalami Pak. Ya. Pengawasnya nggak ada. Itu satu, ya implementasinya. Kedua, ketidakkonsistenan kita. Jadi investor itu bukan takut betapa kerasnya peraturanmu, tapi yang ditakutkan adalah inkonsistensi. Contoh ya, saya mencontohkan ini, mohon maaf nih. Kita tahu mungkin min 7 Lebaran Idul Fitri udah libur ya. Sampai dengan H+. Ya. Tapi pemerintah bisa tiba-tiba ngomongkan libur diperpanjang. Itu inkonsistensi. Dunia usaha tuh teriak. Bukan cuma dunia usaha loh, kedutaan besar asing juga teriak. Saya mesti ikutin mana? Yang tadinya tanggal 5 saya sudah bisa kontak Kementerian Luar Negeri, tiba-tiba di tanggal 10 baru bisa kontak. Iya kan?
Ya kan? Jadi inkonsistensi di sini gitu. Ini mau nanti ya. Jadi kita jangan ngomong implementasinya ke daerah. Satu, kita harus tanya seberapa hormatnya daerah itu sama pusat. Karena kita NKRI. Kita negara kesatuan. Kalau nggak begitu, diplomat-diplomat kita di luar tuh berjuangnya sia-sia. Tadi sudah saya sampaikan, saya ingin berinvestasi, saya ingin membangun sesuatu, katakanlah di Bali, di Jogja, di NTT, atau di NTB. Siapa yang harus saya tanya, Kak? Tetap kita nggak transparan. Mereka menggunakan agen. Nah, disinilah ada permainan antara agen dengan siapa? Dengan penguasa wilayah. Dengan oknum. Kita ngomong langsung dengan penguasa wilayah. Nah, di situ saya yakin Pak Prabowo di sini nggak tahu apa yang terjadi. Tapi tadi ya, ya sorry Pak, itu saya tertarik. Tapi saya yang tertarik, Presiden Prabowo itu bisa ngumpulin, gitu nggak Pak? Ngumpulin kepala daerah retreat. Lihat maksud saya itu kenapa nggak ngomong, ini kita mau, ini tolong. Bisa loh, gini. Ini yang menarik nih ya. Saya nggak tahu ini apa kontradiksi ya, atau apalah namanya, whatever. Presiden kita ini sebenarnya omongannya tuh digugu tuh bahasa Indonesianya itu. Didengar. Lah, contoh Pak, terlepas dari apa bingung, tiba-tiba bikin DHE. Bener nggak? Bikin DHE bikin. Dia tuh sebenarnya bisa. Kenapa nggak itu digunakan secara apa ya? Secara apa ya? Maksud saya itu secara sesuai dengan apa ya? Governance yang baik gitu loh. Jadi presiden Indonesia kita ini sekarang ini kan bisa ngumpul, manggil militer bisa ya Pak. Loh, ya. Maksud saya itu kalau di TV bupati sama gubernur itu kan kayak benar-benar ditata dan manut semua kan. Kenapa pas saat itu presiden kita nggak ngomong? Pertanyaannya, Ini saya. pertanyaan saya, apakah presiden punya instrumen untuk membuat kepala daerah itu patuh sama dia? Dan tidak ada koordinasi. Untuk satu Pak, otonomi. Yang kedua, mereka belum tentu dari parpolnya Gerindra. Iya Pak, tapi gini kan itu kan semua, kalau nggak salah nih, saya bukan ahli pemerintahan daerah Pak, tapi kepala daerah itu kan semua secara administratif kan ke Kemendagri. Kalau saya melihat dari hubungan internasional ya. Iya. Jadi kalau orang asing itu sebelum masuk ke Indonesia, dia pasti akan mengunjungi kedutaannya dulu, akan mengecek dulu, atau paling tidak dengan hal-hal yang berhubungan dengan asing. Ini saya mesti gimana, gitu kan? Nah, tapi ini tidak jelas, atau mungkin setelah di kedutaan, oh jelas ya, ternyata di kedutaan besar Indonesia di Tiongkok saya mendapat informasi seperti ini, saya membutuhkan kira-kira modal berapa dan berapa lama pabrik saya sudah disaruni. Tapi sampai di daerah, Beda lagi. ternyata saya harus berhubungan dengan yang namanya tak ada, yang belum selesai, tanah sengketa. Saya harus menghadapi RT, RW, Ormas, dan lain-lain. Yang ini tidak disampaikan oleh duta besar kita. Oke. Banyak jenjang yang harus dilalui, bahkan sampai yang tingkat paling rendah. Soalnya ini kembali ke surat tadi. Makanya muncullah setelah itu. Artinya saya oke kalau Anda jelas buat informasi itu berapa, Kepastian kan ya, betul ya? buat RT berapa, buat RW berapa. Tadi Pak itu bilang ya. Silakan kasih tahu saya. Jangan Anda kasih tahu saya segini, tiba-tiba sampai Berubah lagi. Ya, itu. Tapi Pak Har, kalau toh praktek semacam itu betul, yang itu kan juga nggak bagus untuk iklim Indonesia. Iya. Kita belum bilang bagus nggak bagus. Ya. Kita ngomong soal narasi. Paling tidak lebih jelas. Iya, Pak. Karena predictable. Ya. Betul, Pak. Tapi mau saya gini loh. Ini kita ini kan sudah 75 tahun merdeka. Oh. 80. Nah iya, masa kemudian kita tidak bisa menciptakan sebuah value? Iya. Ya juga orang China itu ngomong kasarnya begini. Anda itu butuh berapa? Ini ngomong kasar. Anda ini butuh berapa? Kasih tahu saya aja. Gitu. Jelas itu. Jangan sampai saya cuma punya duit 2 juta sampai di sana. Bisa 10 juta kali Pak. Ya, gitu. Ya kan akan bagus jawabannya. Oh Pak, saya nggak butuh berapanya. Yang saya butuhkan adalah bagaimana Bapak bisa investasi, Bapak nyaman, aman, ya kan? Maka kembali ke tadi. Nah, Itu tenaga kerja tercipta, bagi saya enough itu kan jauh lebih bagus. ya, sebenarnya kalau ada surat itu muncul, itu bukan cuma kebohongan. Itu berarti seperti kata Pak Padam ya, Indonesia ini kan kaya dengan sumber daya alam.
Dan Indonesia membutuhkan investor. Dan investor membutuhkan sumber daya. Betul. Jadi ini simbiosis mutualis lingkar. Iya. Nah, artinya apa? Artinya bagaimana caranya ya pemerintah merespons surat ini. Jangan direspon sebagai keluhan atau sindiran seperti kasus Habibur Rahman dengan Dinopati Jalal. Jangan ya. Tapi isi ini harus direspon dengan satu harapan. Harapan orang China itu, orang Tiongkok itu, pengusaha Tiongkok itu masih mau memprotes, itu berarti mereka masih mempunyai harapan Indonesia akan berubah. Gitu loh. Jadi bukan mereka bukan memarahi Indonesia. Mereka tuh mengharapkan Indonesia itu bisa mengubah. Karena Anda itu sebenarnya kaya loh. Ya. Cuman kalau Anda itu nggak bekerja, ya kan Anda ya udah habis di sini gitu loh. Itu aja sih menurut saya. Ya, karena kalau perubahan itu benar-benar terjadi, yang merasakan manfaatnya kan tidak hanya investor dari Tiongkok itu, tapi juga investor-investor dari segala penjuru dunia, bagi masyarakat Indonesia, dan hilirisasi kita juga bisa terwujud dengan baik, seperti itu. Tadi Pak Padan juga sempat singgung Singapura dan lain-lain ya. Saya yakin mereka itu punya peraturan lebih ketat dari Indonesia. Iya. Betul kan? Betul. Investor tidak takut karena mereka transparan. Transparan. Nah, alangkah baiknya kita transparan juga. Oke. Baik. Saya ingin ke Pak Jure. Pak Jure, dalam budaya bisnis Tiongkok kan dikenal dengan istilah kuanxi. Ya, kuanxi ini atau jaringan hubungan yang sangat penting dalam membangun kepercayaan. Nah, bisa nggak dijelaskan apa sebenarnya makna kuanxi dalam dunia bisnis khususnya bagi Tiongkok? Oke, jadi secara harafiah, kuanxi itu berarti ya hubungan, relasi. Nah, mungkin kalau misalnya kita cari padanan katanya mirip dengan kata networking di dalam bahasa Inggris, tapi itu juga berbeda. Ketika memang networking ala barat itu akan bertanya, ini saya mau cari siapa yang bisa bantu saya ya. Tapi kalau di kuanxi, konsep kuanxi tersendiri adalah bagaimana kepada siapa saya harus berutang budi, kemudian siapa yang akan berutang budi kepada saya. Jadi sebenarnya di dalam bisnis dengan orang asal Tiongkok sendiri itu memang dibangun atas dasar sebuah sistem timbal balik. Tadi makanya kenapa Pak Hari bilang ada simbiosis mutualisme, yaitu kuanxi itu adalah sebuah sistem timbal balik yang berbasis kepercayaan dalam jangka panjang. Makanya kenapa investasi long term betul dibangun atas dasar kepercayaan dalam kurun waktu yang panjang. Dan itu juga ada keterkaitan unsur emosi juga gitu ya. Betul. Perasaan gitu. Ada perasaan di dalamnya. Makanya kenapa ketika tiba-tiba peraturan berubah, kuota berkurang, ada pertambahan biaya dan lain sebagainya, sebenarnya mereka bukan takut atas resiko cost yang keluar sebenarnya, tapi bagaimana kepercayaan itu kepercayaan itu terluka. Berarti apa? Trustworthy ya. Ya, jadi relasi itu lama-lama nih saya perlu percaya lagi apa enggak? Apakah konsep kuanxi dengan saya dengan Indonesia ini sedekat dulu lagi? Asmara nih, Pak. Ya betul. Ya, mungkin konsep serupa kalau kita tahu di Indonesia mungkin ada satu istilah orang dalam. Mungkin kalau Pak Bekti ketawa orang dalam ya mungkin karena konotasinya negatif. Tapi di konsep kuanxi sendiri itu bukan konotasi negatif. Di mana konsep kuanxi itu dia lebih terstruktur, lebih eksplisit, mau apa itu langsung diomongin. Kemudian secara kultur di bisnis itu adalah hal yang sah, terhormat, dan juga tidak melanggar hukum. Karena memang dibangun atas dasar kepercayaan, sesuai dengan regulasi ya. Betul. Jadi seperti itu sih konsep kuanxi dalam. Ya, baik. Tadi di dalam surat itu juga ada disebutkan bahwa salah satu keluhannya para investor Tiongkok ini adalah adanya penegakan hukum yang menurut mereka itu berlebihan. Ya, ini jadi ada dua sisi lagi gitu ya. Mungkin saya ke Pak Padang dulu, Pak. Bagaimana sih cara membedakan antara penegakan hukum yang tegas dengan tindakan yang dia anggap menghambat investasi atau yang memanfaatkan aturan ini untuk kepentingan tertentu sehingga investasi ini terhambat. Jadi agak sulit gitu. Ini penegakan hukum yang tegas atau malah jadi menghambat. Ya oke. Ini kan sebenarnya sederhana Pak ya. Kalau iklan itu apa? SMS dan K ya. Satu ketentuan tuh ya. Kalau bahasa Inggris kan term condition.
ya kan? Kalau bahasa Indonesia bakunya hak dan kewajiban. Betul kan? Bisnis itu pertama regulasi. Regulasi itu namanya regulasi ya. Regulasi itu kan harusnya tidak ada multitafsir, betul nggak Pak? Law itu kan harusnya tidak ada itu. Ya. Itu clear, hak dan kewajiban, ya kan? Tidak ada abu-abu. Nah, kemudian ini kertas ya, di lapangan. Nah, sepanjang ini, jadi gini, maksudnya kalau gimana penegakan hukum yang berlebihan itu gimana, aneh kan? Aneh ya? Kalau sudah semua tercatat hak dan kewajiban, terus berlebihan itu gimana? Nah, begitu kan? Lah, mungkin ya, sekali lagi ini mungkin ya, pengusaha itu kan rasional. Betul kan? Makhluk rasional dong. Tadi saya ngutip Pak Juli tadi ya, dan Pak Rianto, bagi asosiasi atau kamar dagang Tiongkok jangankan buat surat apa ya, outspoken aja pikir-pikir, betul nggak? Pikir-pikir kan, karena itu bisa jadi berarti ini artinya memang ada sesuatu yang eh, eh, antara yang tertulis dengan yang di lapangan ada gapnya. Nah, udah itu aja Pak. Nah, kita tuh harus introspeksi nih, harus introspeksi. Kita jangan kemudian ketika ada masalah yang dimainkan, gitu loh. Ini masalah kita yang salah nih. Maksud saya regulator dan penegak hukumnya salah. Tapi untuk kemudian denial, isunya dibuat, wah ini kan masalah kedaulatan. Loh nanti dulu Pak. Benar nggak? Ini antara yang regulasi itu nanti dulu Pak. Nah itu, jangan kemudian yang seharusnya tertera nggak dilakukan, ya kesalahan kita gitu kan. Ya sampai muncul masalah bribery lah, extorsi kalau bagi itu udah keras loh. Extortion dan segala macam. Enggak sih Pak, pengusaha sampai muncul seperti itu kalau nggak udah Pak istilah itu beyond limit ya. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi kembali lagi Pak, jadi bukan penindakan hukum yang berlebihan itu menurut saya nggak ada Pak. Nah kalau sampai berlebihan berarti kan something wrong, udah gitu aja. Dan itu nggak bagus buat bisnis, karena yang penting tadi di dalam ilmu ekonomi dimanapun risk pasti ada, nggak masalah. Makanya ada manajemen risiko. Makanya ada mitigasi risiko. Tapi ketika uncertainty, waduh kacau Pak. Loh kan gitu. Uncertainty tadi kata Pak Danto, udah jelas nih di kalender Pak ya, pas awal tahun libur tanggal merah udah jelas nih. Sampai tanggal 5. Oh iya, kok bisnis kan Tiba-tiba jadi sampai 10. Jebret global. Itu kan kalkulasi. Nah, kayak gitu-gitu. Itu yang susah kita itu adalah uncertainty. Tadi benar tadi. Misalkan peraturannya di pusat udah jelas kan ya. Sampai ke daerah ternyata ada urusan sampai RT. Uncertainty Pak itu Pak. Tapi kalau memang semuanya masa jelas udah predictable, nggak masalah. Jadi bisa kemudian positioning nih, kalau investasi ke Indonesia seperti ini. Ya. Jelas kan? Nah ini nggak bisa. Itu di posisi itu Pak. Jadi uncertainty kalau menurut saya. Ya. Pak Hari, jadi apakah bisa kita katakan bahwa satu aturan yang baik atau aturan yang sempurna ini tidak lebih baik daripada aturan yang konsisten tapi transparan? Ya, jadi ada dua nih. Satu, aturannya udah sangat bagus gitu. Satu lagi adalah mungkin aturannya belum sempurna tapi dilaksanakan secara konsisten dan transparan. Nah, antara dua ini menurut Pak Hari lebih bagus mana gitu? Kita harus transparan dulu bagus. Karena sebenarnya Indonesia sudah punya aturan yang sempurna. Dalam tanda kutip ya. Artinya aturan itu sempurna pada saat itu. Artinya misalnya 10 tahun lagi jelas mungkin berubah. Akan ada perubahan lagi. Begini, transparan tuh artinya gini. Sekarang saya mau mengubah satu peraturan. Kita udah tahap-tahapnya. Bukan berarti hari ini katakanlah, warga negara asing. Ini nggak khusus China ya. Pemegang visa nomor sekian. Tidak boleh lagi berdagang di level ini. Bukan hari ini diumumkan, besok langsung berlaku. Ya, ada transisi. Nah, kita mesti ada transisinya, Betul. ada transparansinya. Benar. Anda harus apply dari mana. Nah itu. Nah kan sebenarnya kita dari dulu kita ada aturan yang sangat sempurna kok. Step-stepnya sudah ada. Masalahnya orang tidak tahu mencari yang di mana. Tuh. Gitu. Kita ada stepnya. Kita semua tahu. Aturan sempurna, kita jangan ngomong dulu buat orang asing ya, ngomong untuk Buat kita ya Indonesia ya betul.
Ada tak aturan sempurna untuk seorang WNI dalam membuat surat-surat pribadinya termasuk KTP, KK? Ada, Ya, ya. itu sempurna sekali, tapi tidak transparan. Kita tidak tahu gitu. Jadi transparansi itu sangat penting. Ya. Meskipun itu seseru apapun. Ya. Saya yakin kalau dia punya niat investasi, Ya. dia udah sanggup. Artinya investasi itu kan gambling ya, Ya, betul tuh. judi ya. Ya. Saya tahu itu susah, merupakan. Tapi karena saya mau duit, saya mau bertarung di sini, akan saya hadapi. Permasalahannya transparansinya kan itu loh. Kalau saya tahu saya judi pasti kalah, saya nggak mau judi. Tapi karena saya tahu judi itu ada harapan, ya saya judi. Gitu loh. Jadi walaupun berjudi, tapi saya mau berjudi yang fair. Oh iya. Oh iya, kan gitu kan. Konsekuensinya gitu, Pak. Konsekuensi. Fair kan? Iya. Ini ibarat gini ya. Ini WN Tiongkok. Ini WN Malaysia. Sama-sama ada peraturannya sama, tapi tidak transparan. WN Tiongkok dipersulit, WN Malaysia dipergampang. Kemarin dia ikut lagi. Saya kalah. Iya. Ya. Fairness lah ya. Baik, saya mau ke Pak Jureno dulu. Pak, tadi saya ada sebutkan bahwa adanya keluhan dalam surat itu, kalau yang terjemahan bahasa Indonesianya katanya penegakan hukum yang berlebihan. Ya. Nah, saya nggak tahu dalam surat yang bahasa Inggris itu apakah tepat diterjemahkan seperti itu, dan juga kalau karena bahasa Inggris ini juga bukan bahasa ibu dari orang Tiongkok. Apakah maksud dari penegakan hukum yang berlebihan itu adalah penegakan hukum di luar aturan yang sudah ada? Apakah ada indikasi atau kemungkinan itu gitu Pak Jure, kalau dari pandangan Anda? Ya, di konsep kuansi dalam bisnis sendiri sebenarnya dianggap bahwa kebijakan pemerintah, konsistensi pemerintah, transparansi pemerintah itu sebenarnya bukan sekedar sebagai sebuah regulasi atau hukum yang patut diikuti, tapi itu sebagai kewajiban moral atas dasar kepercayaan yang diberikan kepada Tiongkok kepada Indonesia. Sehingga memang ketika kita sudah masuk ke lingkaran kuansi ini, sebenarnya investor Tiongkok ini sebenarnya sudah berharap bahwa saya udah menanamkan puluhan miliar USD di sini, dan ini memiliki ekspektasi untuk balik modal, kembali keuntungan. Ya, memang sedikit gambling ya, bahwa sudah tanam modal akan dapat berapa. Jadi sebenarnya ada maksud tersendiri di dalam surat terbuka tersebut. Sebenarnya ingin berkata bahwa kami investor Tiongkok itu membangun bisnis di Indonesia, dan silakan Anda pemerintah untuk menjaga stabilitas cara main. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sini, kita ingat lagi bahwa Bapak Presiden Prabowo itu pertama kali kunjungan ke negara kemana? Ke Tiongkok. Pertama kali ya? Pertama kali beliau dilantik, kunjungan pertama adalah ke Tiongkok. Kemudian di situ ada penandatanganan kerjasama strategis komprehensif ekonomi dengan nilai ya sangat besar gitu ya. Masuk masa bulan madu. Baru komitmen Pak ya? Baru komitmen. Seperti kalau nikah gitu ya, udah tanda tangan surat nikah, oke, baik ya. Lagi bulan madu, mesra-mesranya investor Tiongkok pada kesini untuk menanamkan modal, tiba-tiba muncul perubahan aturan yang berbeda-beda gitu ya, di mana kesepakatan di level pimpinan negara itu ternyata nggak merembes di lapangan, nggak merembes langsung ke level kebijakan teknis di lapangan. Sehingga yang pasti di konsekuensi ini itu benar-benar celah besar, bisa dibilang adalah sumber krisis kepercayaan. Nah, itu akan berdampak sih nanti untuk hubungan jangka panjang depannya. Oke, ya, menarik ini. Ya. Dalam surat itu juga disampaikan ya, ada satu keluhan yang berkaitan dengan kewajiban devisa hasil ekspor. Ya, Pak Padang, di mana aturan itu katanya minimal 50% hasilnya itu harus kalau saya pakai istilah diendapkan di Bank BUMN minimal 1 tahun. Ya, mungkin untuk orang-orang awam, Pak Padang bisa jelaskan dulu tujuan pemerintah menerapkan kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam ini sebenarnya apa sih gitu. Dan itu sebenarnya DHESDA ini apa gitu. Dan kemudian selain itu juga kan ada kenaikan royalti sumber daya alam juga. Nah, mungkin boleh dijelaskan dulu Pak. Ya, kembali lagi tadi kan sudah seperti tersinggung ya yang disampaikan oleh Pak Bendi. Jadi ini kan secara teoritis, secara konsep DHE itu oke. Ya gitu kan, bagus ya. Karena memang praktek kita ekspor itu kan kemudian
terjadi satu under invoicing. Yang kedua kemudian transfer pricing itu kan memang sudah ya kalau memang kata 3 tahun kalau saya lebih halus lah ya. Saya masih membatasi pada waktu kita boom komoditi ekspor. Tapi gini, kembali lagi. Nah, seharusnya ini suatu tindakan itu kan satu ya tadi Pak Arief itu mengatakan bahasa price-nya jangan ujuk-ujuk gitu ya. Kalau itu misalkan DHE mulai tahun depan, mungkin bisa Pak ya tahun depan. Nah, dalam menjelang tahun depan persiapannya tax authority dibenahi, betul nggak? Yang kedua pendalaman institusi keuangan, gitu. Dibuatlah. Jadi kalau misalkan tadi ada tuh naruh uang di bank BUMN, kembali lagi Pak, insentifnya apa sekarang? Lo mau aja dong, ditaruh di bank Himbara, tapi bagaimana suku bunganya? Misalkan, oke, ketika kemudian 100% ya hasil devisa itu balik, misalkan mendapatkan tax insentif, misalkan nih, tax holiday misalkan. Nah, itu kan berarti kan tax holiday udah, benar kan? Iya. Tax holiday, berarti tax holiday bener. Oh ya udah, berarti nggak perlu lagi. Misalkan ada macam-macam 5 tahun, misalkan 5 tahun tax holiday. As far as you create employment, kemudian ekspor, patuh, suku bunganya menarik, misalkan gitu ya. Ya kan? Kemudian sama misalkan tax holiday 5 tahun. Ya itu pasti bervalue Pak. Jadi menarik. Ya, jadi menarik kan itu. Oke. Itu maksud saya tuh ini yang sebenarnya jadi kembali lagi tadi. Sebenarnya kebijakan ditambah tadi DSI ya, tadi ya, DSI. Diikuti dengan DSI apa? DHE. Ya, DHE itu lagi DSI kan kalau salah tuh yang. Ya, betul. Jadi maksud saya itu ini adalah sesuatu yang sebenarnya secara konsep oke lah itu ya. Itu kan tanpa gini Mas ya. DHE itu lahir karena memang ada suatu masalah. Tadi praktek tadi under invoicing kemudian terus transfer pricing itu memang itu sudah masalah yang udah akut lah ya. Nah, ini kan harus benahi dulu. Misalkan nih. Jadi jangan sekonyong-konyong. Misalkan per by 20 tahun depan misalkan gitu kan. Dalam waktu setahun dikasih kesempatan. Nah, itu oke. Gitu Pak. Jadi artinya jangan kemudian terus tadi di awal diskusi apa? Infrastrukturnya, maksudnya infrastruktur untuk penyiapan itu harus juga jalan juga. Kan gitu Pak ya? Betul. Ya. Jadi dengan adanya persyaratan atau keharusan seperti itu, investor juga mau tahu saya taruh uang di sana, jangan cuman suruh saya taruh dong. Untungnya buat saya apa? Ya gampangnya seperti itu kan loh. Apa bedanya dengan saya taruh di tadi Pak Badang sebut taruh di bank di Singapura? Iya. Kan gitu. People respond to incentive. Lah bener. Karena bisnis itu kan pemutaran uang. Pada saat uang itu diminta diendapkan, itu kan masalah. Iya. Jangankan uang besar itu tambang misalnya. Kita yang buka toko aja uang. Sekarang kita bicara aja masalah warga deh ya, betul Pak. Iya kan warga misalkan, suruh zaman dulu kita Pak ya, zaman kita Pak ya, Tabanas, nabung Tabanas Pak ya, Tabanas itu untungnya apa daripada dibantal? Oh ternyata ada bunganya. Iya. Kayak gitu Pak. Itu fair enough menurut saya. Jadi kalau memang oke, begitu ditabung di Bank Himbara, misalkan wah dapat suku bunga naik dari Singapura, kemudian dari tax holiday, ini tax holiday nih 5 tahun. Gimana Pak? Pasti orang nggak cuma existing, komitmen realisasi bus, investor luar pada ini. Betul. Nah, misalnya gitu. Baik, saya mau balik lagi ke pembicara mengenai transparansi, Mas Bekti. Menurut Anda dari sisi jurnalis ya, kalau kita skalakan dari 1 sampai 10 gitu, menurut Mas Bekti itu transparansi dunia usaha kita, terutama untuk para investor asing itu ada di skala berapa sih menurut Mas Bekti gitu? Kalau menurut saya, kita dicek sama Pak Arianto. Sebenarnya kan kita sudah sangat transparan dan ada regulasi yang menjamin itu. Undang-undang KIP, undang-undang. Oh ya, masih ya. Artinya apa? Karena kan gini, saya kan ngalami kan, jadi jurnalis ketika eranya Soeharto. Sekarang era Reform. Ini udah sangat sangat transparan, Des. Dan sekarang relatif sorry to say. Dulu zaman saya tuh Mas, yang namanya mau wawancara pejabat itu susahnya utama Mas Adi.
Iya dulu ya. Waduh nyekat Pangdam. Pangdam. Ya gubernur itu, waduh. Iya iya. Itu saya bisa nungguin di depan rumah itu bisa berhari-hari itu. Karena kalau nggak ketemu langsung nggak akan dikasih. Tapi sekarang kan jauh lebih enak. Artinya Di apa? DM. Iya, bahkan sekarang ada sosial media kan, kita bisa WA, bisa. Kalau nggak mau duit di viral. Nah, iya kan bisa. Jadi kalau menurut saya, kalau bicara soal transparansi, Indonesia sudah sangat transparan, Mas. Tapi isunya bukan di situ. Isunya itu adalah bagaimana transparansi ini kemudian bisa dikonversi menjadi sebuah trustworthy. Karena apa? Isu utama di Republik ini adalah trust yang tadi Pak Juarino bilang kan bahwa pada akhirnya kan ya dalam kehidupan itu yang pada akhirnya kan apapun trust, Mas. Nah, sehingga kemudian ini kan sebenarnya kan kenapa muncul transparansi? Karena apa? Supaya muncul trust. Nah, trust itulah yang harusnya segera dibangun, segera dibenahi sama pemerintah Prabowo. Supaya apa? Supaya ya kalau kita seperti ini terus, artinya kalau dalam bahasa iklim investasi lah, Mas. Iklim bisnis kita nggak bagus, nggak kondusif. Ketika iklim investasi kita nggak bagus, nggak kondusif, foreign apa? Investasi asing ya, foreign direct investasi nggak akan. Ya kan ketika tidak ada FDI ya pengangguran akan tambah. Nah, maka kemudian sekali lagi ini adalah momentum yang sangat bagus bagi presiden untuk apa istilahnya menggunakan kapasitas dia sebagai jenderal Kopassus itu gitu kan yang punya ilmu Sandi Yuda, dan saya berharap beliau sudah jalan gitu loh. Karena beliau kan punya, Mas, aparatnya kan banyak. Ada BIN, ada BAIS, ada Kejaksaan Agung, ada Asintel, ada Polri, kan itu kan tinggal di. Nah, hanya memang pertanyaan kuncinya adalah presiden punya dashboard KPI nggak? Kalau dia punya dashboard KPI, kan sebenarnya kan sangat enak. Dashboard Key Performance Indicator dari masing-masing KL. Kalau dia punya dashboard itu kan sebenarnya enak. Itu kan sebenarnya udah ada ya. Pasti ada tuh Pak. Bang sampai ke presiden saya nggak tahu. Loh, makanya. Jangan-jangan nggak ada. Apa ya? Secara legal formal itu sudah ada semua kan, itu maksud KPI itu sudah ada. Persoalannya itu kemudian apakah itu di lapangan aja soalnya. Ya, Makanya kalau enggak kan nggak muncul viralitas. ya betul. Ya kan, kenapa muncul viralitas? Ya bisa jadi kan. Nah, maka kemudian menurut saya Mas Andi, jadi transparansi ya nih kalau di skalanya ya menurut saya nilainya malah udah ya 89 lah. 89 oke transparansi ya. Tapi ya tadi bagaimana transparansinya dikonversi menjadi sebuah trustworthy sehingga kemudian iklim investasi menjadi sangat kondusif. Karena kalau enggak dibalap kita sama Vietnam. Betul. Maka kalau saya dengar Kamboja juga udah mulai. Oh, sekarang berbenah semua Pak. Iya. Berbenah semua sekarang. Cuman ada satu keuntungan mereka. Mereka sistemnya kan nggak demokratis. Ya. Mereka demokratis. Demokrasi itu Mas. Itu kan kalau ibarat zaman dulu, zamannya Aristoteles, Socrates, Plato dulu kan demokrasi ini bisa bukannya anti demokrasi Mas Andi. Ibarat kita lagi berlayar, kalau demokrasi itu memilih kaptennya bukan yang pintar navigasi, tapi yang pintar berorasi. Kita naik kapal nih, ya kan mau kemana? Mau ke provinsi mana tadi Mas yang bagus tadi? Provinsi Hainan. ya kan? Kita mau ke sana nih. Lah tiba-tiba kaptennya sakit. Wah ini siapa penggantinya? Nah kalau demokrasi, yang terpilih siapa? Yang pintar orasi. Yang pandai berorasi. Tapi nggak nyampe. Belum tentu dia pandai bernavigasi. Iya. Nah ini jadi, nah sementara negara Vietnam, Singapura dan beberapa negara yang sangat bagus itu bukan demokrasi Mas. Jadi sistem politik kita memang menurut saya salah satu handicap. Ada otonomi ada, sehingga kemudian kalau ibarat bisa ibarat sebuah big corporation Pak, kita ini tidak efektif Pak. Iya kan? Iya. Tidak efektif. Karena apa? Karena apa yang disampaikan di atas implementasinya konsepnya kan bagus semua. BGN, Koperasi Merah Putih, Opera, ya bagus Pak secara konsep karena itu akan membuat
apa ya kan, artinya trickle down effect-nya itu dari kalau MBK 300 triliun itu benar-benar tumbuh Pak ekonomi. Nah, maka kemudian untuk mengatasi apa? Menurut saya presiden butuh super minister. Oke, baik. Kita swift dikit nih temanya. Saya mau ke Pak Jure dulu ya. Berita ini tidak hanya viral di Indonesia, tapi media-media Tiongkok ini juga memberitakan gitu. Bahkan satu hari setelah itu, pada tanggal 13 Mei, saya sudah melihat beberapa influencer Tiongkok. Ada beberapa adalah influencer Tiongkok yang memang mereka sudah lama hidup di Indonesia, membahas mengenai surat ini. Gitu. Ya. Pak Jure melihat bagaimana sih media-media Tiongkok itu memberitakan isu ini? Apakah ini kalau yang dari pengamatan Pak Jure itu dia mendapat perhatian besar, atau karena ya Tiongkok itu bisnisnya di mana-mana, mereka hanya anggap ini isu bisnis yang biasa gitu ya. Dan apakah isu seperti ini berpengaruh pada persepsi publik Tiongkok terhadap Indonesia? Ya, jadi sebenarnya kalau berkata soal media Tiongkok, nampaknya kita harus bagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah media resmi Tiongkok yang memang di sana diatur oleh pemerintah. So far, memang di beberapa media yang diatur oleh pemerintah seperti People's Daily, Xinhua itu tidak ada liputan khusus yang menyoroti terkait dengan surat terbuka ini. Yang tadi Pak Andi bilang bahwa memang ada muncul berita tersebut dibahas yaitu di media sosial atau di media yang dapat diakses secara online. Nah, itu bisa kita lihat misalnya di beberapa seperti di Weibo atau di WeChat. Itu adalah aplikasi sosial media di China. Kalau Di Weibo Tiongkok, seperti Twitternya Ya. Tiongkok. Kalau WeChat ya WhatsApp-nya mereka. WhatsApp plus Instagram seperti itu. Nah, memang dibahas oleh para influencer yang memang sudah lama di sini. Ya, makanya kenapa mereka mengangkat isu tersebut ya merasa bahwa oh ini sepertinya mengganggu kegiatan investasi orang Tiongkok di Indonesia. Oh, jadi kalau yang media tadi kata Pak Juri tadi, kalau yang media yang resmi pemerintah nggak ada yang khusus. Iya, Tapi kalau yang media sosial masif gitu ya. masih Nah, betul. itu kan yang lebih banyak banyak viewernya kan itu kan. Iya betul. Tapi sekarang kita lagi ketika kita membagi dua media tersebut, sekarang kita waktunya adalah membagi dua publik yang melihat media tersebut. Kalau media resmi dari Tiongkok sendiri, otomatis yang melihat adalah warga negara Tiongkok. Oke, Di media resmi. Oke. Di sana. Yang gitu di ya. sana, Di sana. yang warga negara Tiongkok yang berada di Tiongkok. Tiongkok, oke. Nah, itu kan melihat media-media resmi Oke. yang di TV maupun di berita online yang resmi seperti itu. Tapi ketika influencer yang di media sosial tersebut mengabarkan ini, otomatis publik yang kedua yang mengetahui isu ini adalah para investor Tiongkok yang Di mungkin luar. sedang berinvestasi di Indonesia atau akan berinvestasi di Indonesia. Nah, otomatis yang terpengaruh itu adalah atensi dari publik investor Tiongkok yang sedang atau yang akan investasi. Lebih berpengaruh. Itu yang berpengaruh langsung. Waduh, Ya. itu. Kita akan lihat nanti di kuartal kedua itu jumlah investasi asing yang dari Tiongkok ini berapa. Ya, karena kalau kita lihat data ya di kuartal pertama 2026 ini Pak, investasi Tiongkok di Indonesia itu naik 22% loh dibandingkan tahun lalu. Ya, Masih nomor 2 ya? masih nomor 2. Dia naik 22% dibandingkan dengan Kuartal pertama kuartal tahun pertama. 25. dibandingkan dengan total penanaman modal asing secara total, itu kuartal pertama tahun ini hanya naik 8,5% totalnya. Tapi untuk Tiongkok sendiri dia naik 22%. Nah, pada bulan Mei dengan adanya surat seperti ini, menarik ini kita perhatikan nanti kuartal kedua itu sampai akhir tahun Kita tahu. itu berapa peningkatannya Oh, gitu. iya, iya. Nah, ini menarik ya. Pak Jure, saya masih ada pertanyaan lanjutan ya. Kalau kita melihat surat ini bukan hanya sebagai dokumen bisnis, melainkan juga bentuk komunikasi lintas budaya, ya kan? Dua negara punya budaya yang berbeda, cara berkomunikasi yang berbeda, bahkan bahasa yang berbeda. Nah, menurut Anda, pesan apa yang perlu dipahami oleh Indonesia agar hubungan ekonomi Indonesia-Tiongkok ini tetap kuat ke depan? Atau bahasa gaulnya tetap mesra lah gitu. Iya. Awalnya mesra-mesranya ya, lalu tiba-tiba berantem sedikit gitu ya. Nggak masalah sebenarnya. Jadi komunikasi lintas budaya antara Tiongkok dengan Indonesia bisa kita lihat adalah dua sumbu yang sedikit berbeda. Sumbu dari Indonesia sendiri itu berkomunikasi itu dalam bentuk regulasi dan kebijakan tertulis. Di mana regulasi yang sudah ada tiba-tiba berubah lalu diumumkan.
Sedangkan investor dari Tiongkok ini mereka berkomunikasi melalui relasi. Ya dibangun kuansi ini dibangun dalam jangka panjang dalam atas dasar kepercayaan. Sehingga banyak tuh sinyal-sinyal tidak tertulis dari para investor Tiongkok yang ada di Indonesia. Sehingga mungkin rekomendasi ke depannya terkait dengan komunikasi lintas budaya dalam kasus ini, mungkin yang pertama adalah bisalah kita membangun komunikasi dua arah. Di mana kebiasaan komunikasi orang Tiongkok adalah diberitahu dulu sebelum terjadinya perubahan. Oh, Sehingga mereka dapat bersiap untuk mengikuti, beradaptasi dengan perubahan regulasi di Indonesia. Betul. Jadi sebenarnya mereka pasti ingin sekali mengikuti aturan main dari Indonesia. Tapi mungkin kita bisa compliance kan mereka lama-lama juga Betul. compliance kok. mengubah lah bentuk komunikasinya. Jadi dikomunikasikan dulu perubahannya seperti apa, baru berubah. Karena selama ini adalah ya langsung berubah, baru terjadi komunikasi. Seperti itu. Dan kedua sebenarnya mungkin diperlukan juga mediator-mediator ya di kementerian-kementerian kita. Sehingga jika memang ada kasus seperti ini, mediator-mediator ini mengerti komunikasi lintas budaya antar dua negara, Tiongkok dan Indonesia itu harus ditanggapi seperti apa. Oh, gitu. Harus diterjemahkan seperti apa. Harus itu, Pak. Ekspor Iya. kayak gitu-gitu. Dan bahkan di surat itu kan disampaikan pada saat mereka ada ketemu masalah, jalur formalnya justru itu mentok. Ya, mentok dan bahkan instansi terkait cenderung melempar tanggung jawab yang membingungkan gitu. Dan langkah yang mereka lakukan selanjutnya adalah mau tidak mau mereka menggunakan jasa pihak ketiga. Di mana jasa pihak ketiga ini mahal. Ya. Ya kalau jasa pihak ketiga ini kan bahasa halusnya. Kalau bahasa gaulnya kan itu calo. Bahasa kerja middleman. Iya. Nah ini yang ini. Jadi memang budaya bahasanya Tiongkok itu memang tidak seperti itu ya. Dan pada saat ketemu hal seperti ini mereka merasa Menarik itu, membaca surat aja itu. Saya nggak tahu PR-nya pemerintah itu ada nggak yang kayak Pak Juri ahli. Loh, nggak itu saya tadi diskusi dengan Pak Haryanto dan Pak Juri sebelum mulai itu ya. Saya baru paham. Makanya saya tanya tuh, ini saya nyari yang versi Chinese-nya itu kan nggak ada, Pak ya. Tapi nggak ada. saya nanya ke beliau nih, ini Inggris ala Chinese atau apa? Ya benar. Iya, betul. Jadi bahasanya memang Inggris, tapi memang pola pikirnya, Pola pikirnya cara menulis itu Berarti kan apalagi komunikasi loh, Pak. Apalagi komunikasi Betul, secara lisan. Oke, Pak Hari, mungkin kita bisa simpulkan sedikit tadi dikatakan bahwa pengusaha atau budaya dari Tiongkok itu kalau ada peraturan baru, mereka tuh nggak mau yang kagetan tiba-tiba mungkin ada peraturan baru langsung mungkin minggu depan atau bulan depan sudah berlaku gitu ya. Nah, bagaimana sih pemerintah dapat membangun mekanisme komunikasi yang membuat kalau ada perubahan kebijakan tidak jadi kejutan bagi investor. Jadi hubungan Indonesia Tiongkok ini bisa saling memahami ya dengan tipe budayanya atau cara komunikasinya orang Tiongkok dan caranya kita dan kebiasaannya kita gitu, Pak. Sebenarnya begini, ini kan sama ya, kita ini kan punya banyak portal sebenarnya. Kita punya banyak asosiasi, baik yang dari swasta maupun yang dari pemerintah. Itu kalau saya mengamati di Indonesia ya, ada yang namanya Persatuan Persahabatan Indonesia. Iya, betul. Oleh mantan dubes. Iya. Itu kan salah satu. Kemudian juga ada asosiasi-asosiasi keagamaan, akademisi. Iya. Terus pengusaha tadi juga ada. Itu kita katakanlah non resmi gitu. Iya. Maka non resmi ini kan biasanya kan sangat sangat efektif. Efektif ya. Kan mereka mempunyai tujuan bisnis juga. Betul. Ya kan? Itu satu. Nah, kedua, jelas pemerintah sendiri harus punya portal komunikasi sendiri ya, bukan hanya untuk investor dari Tiongkok. Artinya setiap kebijakan yang akan diberlakukan harus diumumkan dulu. Misalnya kita nggak usah ngomong investasi dulu, kita ambil contoh. Setiap warga negara Indonesia yang berusia sekian tahun wajib ikut militer misalnya. Ini berlaku di tahun 2027 misalkan. Nah, kita umumkan dari sekarang. Iya. Dan ada tahap-tahap. Iya, ada persiapannya lah. Ada persiapannya. Dan ini tadi transparan tadi harus melalui apa. Nah, untuk menjalin komunikasi dengan pengusaha dalam hal ini kita khususkan Tiongkok juga harus begitu. Dan untuk mengurangi efek tadi yang bahasa tadi yang Pak Padang tanya apakah ini Inggris versi Tiongkok dan Pak siapa tadi Pak Juri
ngomong koalisi tadi, ya kita butuh expert juga yang mengerti budaya dua negara ya. Jadi bukan hanya investor Tiongkok yang butuh dimengerti juga, tapi pemilik wilayah dari Indonesia juga butuh dimengerti juga oleh investor Tiongkok ya di sini ya. Oh ternyata kami berusaha atau berinvestasi di Indonesia ya, kami harus memahami bahwa di sini banyak sekali kegiatan keagamaan, misalnya. Dan di setiap daerah, meskipun mereka namanya NKRI, di setiap daerah itu berbeda. Nah, itu yang mesti dikomunikasikan. Misalnya di Aceh, ya, kami tidak boleh minum arak. Itu kan satu komunikasi. Iya, betul. Itu satu komunikasi. Bolehkah ada restoran Cina? Boleh, tapi mungkin nggak boleh ada nggak boleh ada babi. Ya kan? Atau misalnya di daerah timur Indonesia, oke, sah-sah aja. Atau mungkin daerah mana, sah-sah aja gitu loh. Itu salah satu bentuk komunikasi loh. Yang harus kita kasih tahu dulu, biar mereka nggak salah paham gitu loh. Nah itu, sama dengan orang Indonesia juga, kita mesti kasih tahu mereka bahwa, oke, mereka adalah pengusaha Tiongkok. Tapi mereka tidak selalu sama karena mereka berasal dari negara Berbeda, ya betul. beda. Iya. Ada pengusaha Tiongkok ya yang berasal dari provinsi agak selatan, mungkin mereka makanannya agak tawar, agak hambar. Tidak. Iya. Nah, itu mungkin cara komunikasinya juga udah lain, bahasanya juga udah lain. Itu yang mesti ada expert di situ. Betul. Dan sebenarnya kita udah punya yang tadi saya katakan tadi. Kita ada akademisi, kita ada lembaga non pemerintah. Nah, kita juga ada banyak sekali organisasi sosial kemasyarakatan, baik dari keturunan Tionghoa sendiri seperti Kinti, ya. Inti masih ada, Pak ya? Masih ada. Masih aktif terus ya. Dan saya selalu melihat bahwa pengusaha-pengusaha Tiongkok maupun dari pihak pemerintah Tiongkok sendiri, kalau mereka mau masuk Indonesia, mereka selalu sawang ke Inti dulu. Karena mereka ingin memahami gitu loh. Nah, itu mungkin pemerintah bisa memanfaatkan jalur seperti ini juga. Sebenarnya banyak jalur yang bisa dimanfaatkan. Kita juga sering ada pertukaran akademisi, ya kan? Pertukaran akademisi, pertukaran pengusaha maupun sebisian apa, itu bisa dijadikan satu portal ya untuk menerjemahkan semua kebijakan pemerintah. Bahkan kami dari media pun beberapa kali mengikuti kegiatan pertukaran personel media gitu, biar mengerti bagaimana caranya media di Indonesia ini memberitakan sesuatu dengan yang mereka lakukan. Jadi itu yang tadi saya bilang. Jadi bukan hanya kita bukan hanya investor Tiongkok yang ingin memahami ya, tapi kita juga butuh mereka pahami ya. Jadi dua arah komunikasinya, bukan satu arah kalau saya. Berarti perlu pentingnya komunikasi atau penjelasan ataupun apa istilahnya di luar yang peraturan formal yang ada. Yang di masyarakat seperti tadi dikatakan Pak Haryanto, daerah-daerah tertentu ada peraturan-peraturan khusus lain, budaya yang berbeda. Ini juga butuh komunikasi dari pihak Indonesia kepada mereka. Iya. Ya mungkin dari segi pemerintah juga ini bisa membuat satu tim khusus untuk berkomunikasi dengan investor Tiongkok. Di Tiongkok itu kan mereka sebenarnya satu. Bahkan zona waktu juga satu. Ini kita nggak ngomong positif negatif ya. Ya. Perbatasan yang dengan Rusia maupun perbatasan yang dengan kita katakan Harbin ya, atau perbatasan yang dengan Filipina yang kita katakan Fujian ya. Satu zona waktu. Jadi bisa bayangkan mereka tuh tahunnya satu. Sedangkan kita 3 zona waktu. Ini kita nggak positif negatif. Walaupun katanya waktunya beda gitu ya, tapi dibuat satu. Iya. Artinya pemikiran mereka hanya satu. Pusat ngomong apa, daerah semuanya ikut. Mereka taunya begitu gitu. Iya, Tapi ternyata enggak. Ternyata di Indonesia nggak begitu. Pusat ngomong ini sampai daerah lain gitu. Nah itu perlu komunikasi juga. Gitu loh. Betul. Ya. Saya ingat beberapa tahun lalu beberapa kali saya diundang oleh perusahaan dari Tiongkok yang ada di Indonesia untuk memberikan materi mengenai budaya orang Indonesia, peraturan lokal, cara kerja atau kebiasaan sikapnya orang Indonesia. Ternyata itu penting bagi mereka. Sangat penting. Bahkan banyak yang selalu memahami bahwa Indonesia itu, bahkan orang Indonesia sendiri ya, sangat salah paham bahwa Indonesia itu hanya Jawa. Gitu.
Artinya kan Jadi artinya sama mereka saya Merauke kan. iya kan? Udah, betul. Artinya kadang mereka bilang, ya namanya sate sate daging di Indonesia ya sate kambing. Ya sate kambing ya, itu kan mungkin di Jawa. Iya, Daerah Bali ada sate babi. Iya, 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 betul, betul, betul. Iya, Oke ya. baik. Iya, saya ke Mas BN, Mas. Ya, menurut Mas ini reformasi apa yang mendesak atau yang menjadi prioritas nih untuk 5 tahun ke depan agar potensi kerjasama Indonesia-Tiongkok ini tidak hanya bisa dipertahankan tapi juga bisa berkembang? Saya pikir reformasi yang paling utama adalah reformasi birokrasi dan aparat. Karena ini pada akhirnya kan di situ. Karena kalau kita bicara soal regulasi, bicara soal peraturan, bicara soal ketentuan, semuanya sudah lengkap kita. Instrumennya sudah ada. Nah, Pelaksanaan di lapangan. nah tinggal sekarang bagaimana Presiden Prabowo ini Presiden ke-8. Ini kan kalau 8 ini kan ya Mas Jure kan hoki kan. Nah, dia akan menjadi presiden yang tuh berhoki atau menjadi presiden yang bertragedi kan gitu kan. Nah, syaratnya bagaimana supaya kita bisa menjadi presiden yang berhoki, maka Infinity. reformasi birokrasi Betul. harus segera dia benahi, harus segera. Jadi gini, surat dari CCCI tadi itu harus bukan dijawab dengan reaksi, Ya. tapi harus dijawab dengan aksi. Apa aksinya? Reformasi birokrasi itu harus benar-benar dia pilih right man on the right place. Nah, supaya itu semuanya gampang, saran saya sih, beliau butuh super minister nih. Super minister yang bisa, bukan mentor ya, tapi minimal yang dia punya pengalaman. Jangan kemudian dia jangan terlalu percaya dengan abang boys. Ini kan kita kan sekarang kan semua orang nggak bukan rahasia kan dong, bukan. Sehingga kemudian banyak yang mengeluh ini seolah-olah ada yang menteri menghadapi itu susah kan ini tuh kan. Nah, maka kemudian, nah presiden butuh sparring partner, super minister yang berani ngomong padanya. Demi apa? Demi kehokian beliau sebagai presiden ke-8, Mas. Jadi, Kalau Singapura dulu kan menteri senior. Nah, Menteri kira-kira senior kan gitu. Lee Kuan Yew. ya Menteri senior Jokowi dong, bukan? Menteri senior minister ya. enggak. Jadi gini, Mas, maksudnya gini. Mentornya kan. Maksudnya gini Pak Padang, maksudnya gini. Dia butuh sparring partner yang kemudian dia bisa berdialog setiap hari, setiap saat untuk membicarakan tentang bagaimana supaya program yang bagus-bagus ini jalan. Karena kalau enggak, ya tadi konsep bagus tapi implementasinya kan enggak jalan. Bahkan kemudian orang-orang pertanyaannya, dia percaya pun pertanyaan kamu berani korupsi? Anda nggak sendiri Pak. Pasti nggak sendiri, tapi berjamaah itu. Nah, maka kemudian untuk itu maka dia butuh figur super minister apapun jabatannya, apapun namanya, siapapun orangnya, tapi yang dia bisa menjadi sparring partnernya Presiden Prabowo untuk bagaimana mengawal asta-cita dia untuk menuju Indonesia Emas itu berhasil. Jangan sampai kemudian Indonesia Emas yang tinggal 20 tahun, Pak. Kan 26 ya? Ya, 26, Pak. Ya 20 lah ya. ya 20 tahunan lah katakanlah. 20 tahun, jangan kemudian Indonesia Emas menjadi Indonesia Cemas kan. Ya, kalau Pak Padang gimana? Prioritas 5 tahun ke depan agar kerjasama Indonesia-Tiongkok ini berkembang. Jadi tadi yang disampaikan Pak Arianto ya, kalau masalah regulasi itu sudah menurut saya udah established Pak. Jadi udahlah nggak usah banyak regulasi. Tapi kata kuncinya kalau menurut saya bahasa saya ini ya, bukan apa istilahnya, saya restorasi kredibilitas kelembagaan gitu ya. Jadi gini, kan kelembagaan institusi Pak ya, bukan person loh ya. Yang pertama nih ya, satu mikir gini Pak, yang pertama tuh tadi ya, Pak Arianto tadi, ini kan udah ada aturan di pusat nih ya. Udah, Pak ya, udah transparan, udah melalui proses Aturan pokoknya udah paten lah. kan udah melalui proses undang-undang apa di DPR itu kan mau sampai apa isinya sampai pokoknya prosesnya tuh udah bener lah. Jadilah itu peraturan kan mengikat. Tapi ternyata di daerah conflicting lah. Berarti kan ini kan harus yang pertama berarti kan harus mutlak nih sinkronisasi kan gitu ya. Itu satu. Nah, saya nggak tahu tuh. Dulu kan sempet yang itu Pak, yang zaman pandemi itu lah apa namanya? Undang-undang semua jadi saya lupa namanya. Omnibus itu loh. Sebenarnya omnibus itu kan salah satu upaya itu kan, Pak. Upaya untuk menghilangkan atau mereduksi conflicting regulation between KL, between pusat dan daerah kan seperti itu. Nah, saya artinya itu satu upaya, ini satu. Yang pertama, yang kedua ya. Tadi masalah
saya tertarik masalah SDM. Maksudnya begini, Pak. Saya baru sadar nih ya. Bisnis misalkan dengan ya kan China atau Jepang kan kultur Pak ya, people to people. Kita tuh nggak punya Pak. SDM gini loh. Sebenarnya kan prasangka dari Tiongkok ini misalkan maaf ya mata duitan. Betul kan seperti itu? Ini kan berarti kita ini nggak punya apa? Nggak punya ekspor apa gimana ya? Ini penting Pak ini Pak. Ya, ini pepatah Indonesia nih, tak kenal maka tak. Nah itu. Jadi ternyata ya jangan-jangan ini kan sebenarnya dari Tiongkok ini kan mungkin dengan Indonesia ini udah naksir nih Pak ya, udah naksir. Tapi ternyata apakah kasih tak sampai ataukah udah pacaran kemudian tadi patah hati, merasa dikhianati ya tadi loh. Muncullah kemudian akhirnya surat terbuka. Lah berarti kan kita nggak punya ekspor Pak ini. Ini perlu nanti di bagaimana cara kemudian negosiasi tadi Pak ya. Pak Juri tadi ada expert yang mengatakan gimana Pak kalau ternyata mereka itu kan long term ya Pak ya. Iya lah. Long term. Jadi kalau Western itu apa kalau di sana kan saya tuh mau balas budi gitu kan. Saya mau siapa yang orang bisa saya balas budi tapi nanti orang itu juga balas budi. Engagement Pak, engagementnya. Yang ketiga, Aslinya kalau mau bertepuk tangan harus ada 2 tangan. Ya, harus. iya jadi it's not about number Pak. Iya. Gitu kan. Termasuk tadi sama kan. Misalkan orang pekerja di perusahaan-perusahaan di sana gitu kan. Mungkin dari Tiongkok juga nggak tahu nih. Sebenarnya orang Indonesia itu kan ada slot 5 waktu. Buat mereka, slot 5 waktu, wah nanti menjadi bos soal kayak gitu-gitu. Saya pernah ditanya itu. Ya, kenapa orang Indonesia harus Nah. sembahyang 5 kali Itu sehari? masalah, nggak ada ekspor cuma budaya Pak. Kan ada Iya. juga. Betul. Oke, yang ketiga ini, tadi ceritanya. Jadi, Pak Juli tadi mengatakan ya, apa namanya, ternyata justru kalau koreksi kalau saya salah Pak ya, yang penting itu malah dialog informal itu, memecahkan kebuntuan dia nggak bisa. Bapak tadi mengatakan jadi kalau formal itu rigid malah Bapak ya. Justru yang terbangun tadi informal itu sebenarnya. Ya, itu menurut saya dilembagakan Pak. Betul. Nah, saya terakhir nih ya, saya tuh heran Pak. Tahun lalu, kalau tadi kata Pak Juli 24 kan Prabowo habis dilantik berkunjung ke RRT, betul kan? Tahun 25 orang tuh lupa, bukankah itu 2 tahun 25 itu mereka Pak? Bapak kan ahli HI. 75 tahun Indonesia Tiongkok, betul nggak Pak? Betul. Ada nggak inisiatif dari kita dari Indonesia nih? Maksud saya gini loh Pak. Jangan-jangan ini masalah gini loh. Over the last 15 years, investasi yang terbesar itu kan dari China Pak, Tiongkok, betul nggak? Mestinya kan kita ini kan 75 tahun ini kan perjalanan. Betul. People to people nggak ada Pak. Nggak ada Pak, coba. Analoginya seperti ini. Pasangan suami istri, salah satunya lupa hari perayaan pernikahan Itu maksud saya mereka gitu. dia. Maksud saya harusnya kalau Prabowo tahun 24 udah ke sono, mestinya kita tuh negara yang harusnya paham kan. Karena apa? We desperately need investor, betul kan? Untuk menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Dan ternyata one of the largest investor is from China. Oke, over the last 15 years. 75 tahun persahabatan itu nggak ada eksepsi kita. Coba deh, kalau saya salah ya. Iya. Harusnya itu dari Prabowo harusnya tahun lalu. Betul, iya. Nah itu Pak. Pak Haryanto ada tambahan prioritas pemerintah 5 tahun ke depan agar potensi kerja sama Indonesia Tiongkok ini bisa berkembang. Itu pemberantasan korupsi kata kunci. Itu prioritas pertama dan nggak bisa tawar. Terus implementasi dari kebijakan pusat ke daerah, siapa yang mengontrol. Nah kalau nggak akan sukses. Mau berapa banyak peraturan pun kita nggak bakal sukses. 3 ini. Oke. Iya. Baik. Dari Kak Jure, menurut Bapak apa? Ada tambahan nggak dari yang mereka sampaikan? Prioritas 5 tahun ke depan untuk membuat hubungan Indonesia-Tiongkok semakin berkelanjut. Mungkin di sisi akademik, kita terlalu banyak kajian ke luar negeri. Misalnya kajian Jepang, kajian Amerika, dan sebagainya. Bagaimana kalau kita balik, kita melakukan studi sendiri terkait dengan Indonesia, yang kira-kira bisa menjadi jembatan untuk orang lain bisa belajar kepada Indonesia, lebih mengenal pada Indonesia. Oh, tapi di luar gitu ya? Ya, biasanya ada di luar. Di Universitas Tiongkok itu ada kajian Indonesia. Ya, tempat research center, ataupun tempat untuk mengambil gelar master ataupun doktoral. Tapi saya tertarik ya. Menurut saya Pak, bukan kalau salah Pak, ada nggak saat ini China Center beneran nih di university Pak? China Center loh. Atau gini,
bukan sastra China, Pak. Tetapi di university, China Center itu yang holistik, Pak. Dari sisi politiknya, ekonomi, budaya, holistik untuk memahami China sebagai suatu negara yang sekarang superpower, Pak. Aneh nggak? Menurut saya aneh. Indonesia itu nggak mau invest, betul ya? Ada nggak, Pak? Kan satu nggak ada. Tadi Pak Jure menyampaikan di Tiongkok aja itu ada Pusat pusat studi Indonesia. Indonesia, tuh, coba kebayang, Pak. Iya. Itu tadi saya bilang tadi, kalau kata Pak begitu, memang negara itu hadir itu ya. Itu saya tahun 2003, Pak, waktu saya masih di Jepang, ceritanya gini. Itu ada mahasiswa dari Tiongkok kuliah di Jepang, Pak. Saya tanya, what do you learn? Dia kuliah ke Jepang itu mempelajari Indonesia. Bingung juga, loh, kok bisa? Ya karena di Jepang ini ada Indonesia Center di Pak Seda. Terus nanti saya habis ini baru saya ke Indonesia. Saya tanya tahun 2003, Pak, emang Indonesia penting apa gitu? Nah sekarang kan, jadi kebayang, maksudnya Ya. tahun 2003 loh. Jadi kan waktu itu kan belum ada apa Kak, belum apa BRI belum ada kan, Pak ya? BRI belum ada tuh, belum ada. BRI itu 2013. 2013. Ya. 10 years before itu dia Jadi begini, Ya. mereka itu mengutip, mereka bukan bodoh, mereka pintar. Tapi sayangnya mereka nggak mengerti Mandarin. nah itu fatal tuh. Maksud saya Kalau itu betul. mengatakan ya Jadi betul. mereka mengerti Tiongkok dari Website sumber asing. sekunder lah ya. Sumber dari Amerika, ya. Inggris, yang berbahasa Inggris, maksud saya itu begitu. Mempelajari Tiongkok tapi bukan Dengan Mandarin. Bukan. pada Tiongkok, bukan dengan Mandarin, bukan malah bisa. dengan pihak ketiga. Dan itu pun dari bukan bahasa Mandarin, dari Jadi bahasa kalau kita amati, ya, ini kita amati. Banyak sekali orang China ya, orang Tiongkok asli yang menjadi pengamat di Singapura, di ISEA maupun di nasional ya ISEA, Yusuf Isa dan lain-lain ya. Mereka orang China. dari Tiongkok. Ya, mereka orang China asli, tapi mereka bisa berbahasa Indonesia. Oh, Nah, tapi itu tidak karena Singapura. iya, karena mereka ahli Indonesia. Saya nanya, Anda belajar bahasa Indonesia di mana? Enggak, di Cornell University. Di Cornell. oh my god. Nah, ahli Indonesia itu mesti bisa berbahasa Indonesia. Betul. Ahli Rusia mesti bisa berbahasa Rusia. Kita mau salah. Itu nggak bisa tawar. Betul. Nah, sedangkan di Indonesia banyak ahli Tiongkok, tapi tidak bisa berbahasa Mandarin. Tionghoa, Mandarin. Mereka berbahasa Inggris. Makanya setiap kali ada konferensi tentang Tiongkok menggunakan bahasa Inggris, dan itu banyak sekali artinya akhirnya banyak sekali kutipan-kutipan Sekunder. falsafah yang bagus itu tidak bisa. Artinya berarti sebenarnya mungkin Pak Jono bisa memberi sedikit perspektif. Artinya sebenarnya kalau kita bicara sejarahnya, dulu kan zaman Presiden Soekarno kan mesra nih, iya kan? Kita Indonesia dengan Tiongkok dulu kan mesra. Oh iya. Tapi ketika zaman Soeharto kan Jakarta, kemudian terjadi, Iya, pemutus nah terjadi putus dan kemudian ada handicap psikologis. Ya itu kan peristiwa Sampai sekarang kan? Nah, sampai sekarang. sekarang. Artinya problem kita sebenarnya di samping soal surat terbuka SDA ini adalah problem kultural, Mas Andi. Ya. Problem kultural antara Indonesia dan Tiongkok belum selesai. Benar. Belum selesai berarti itu. Iya kan? Kalau sudah secara kulturalnya selesai. Makanya itu pentingnya Artinya apa tadi kan? Ya. Pasti ada trust, karena apa? Nggak ada handicap psikologis. Sekarang kan, mohon maaf, ada salah satu partai politik yang Iya. yang didesain oleh suku Tertentu. yang tertentu nggak akan bisa besar kan? Karena apa? Karena tadi jadi secara kultural dan psikologis antara orang-orang Indonesia dengan orang Amerika kayaknya masih belum bisa. Betul. Ya itu betul. Karena orang Indonesia ini mempelajari, mengetahui Tiongkok ini misalnya dari tulisan, katakanlah dari tulisan Huntington. Oh iya. Huntington kan pemikirannya Amerika. Amerika, iya benar. Terus kan dia kan akhirnya mempelajari Huntington dari Amerika. Kacamata Amerika ya betul. Padahal koreksi saya Pak Padang. Wali Songo itu kan berapa yang Chinese? Oh iya. Iya kan? Iya. Artinya apa? Secara kultural ya kan? Lu Cenggu itu kalau di Sampokong, Pak. Itu seorang marahnya. Sampokong itu kalau orang Muslim itu nggak punya wali, Pak. Orang Konghucu ya dengan keyakinannya. Tapi Cenggu itu Islamnya. Cheng Ho itu Muslim di Semarang ada kelentengnya Cheng Ho. Lah itu yang Sampokong gitu. Iya.
Ya artinya apa? Artinya kan sebenarnya kalau kita bicara historisnya, kan sebenarnya kan Yang mengislamkan itu orang Chinese juga. nah, ya artinya loh. Artinya apa, Pak Da? Kita ini kan kita dulu kan udah punya hubungan yang sangat bagus, hanya kemudian ada era yang kemudian kita menjadi sangat anti kan gitu. Nah, ini yang harus mulai menurut saya ya. Harus mulai diperbaiki. Ya, ya Makanya kayaknya kan people to people itu penting menurut saya. Menurut saya pas saya tahun 2025, saya tuh sampai, loh kok nggak ada? Harusnya menurut saya ini kan dari kita. Why? Bukan masalah China superpower, tapi China RRT itu dia ini fair ya, to be fair ya. Itu kan memang over the last 15 years itu memang investasi besar. kalau itu Pak Andi mesti bikin. Jadi dulu kan Dulu Pak. Nggak ada kita. Pak Padang waktu kita RCTI itu dulu punya namanya Fitian Muhibah kalau nggak salah ya. Antara RCTI bekerja dengan TV3 Malaysia. Ada Oh yang itu tuh ya. Iya. Nah, itu berarti Pak Andi Barata perlu dibikin dengan sana program bersama nih. Untuk menjembatani tadi menjadi sebuah Iya. forum dialog, forum Sosialisasi. Mediasi. Kita harapkan kedepannya akan Nah. ada. Saat ini kami sudah ada program radio yang audio namanya Orbit, obrolan santai serba-serbi Indonesia Tiongkok. Itu adalah siaran bersama penyiar di sini di Jakarta dengan penyiar di Beijing yang berbahasa Indonesia. Setiap hari kami ada program itu gitu. Nah, kita berharap memang bisa berkembang lebih luas lagi gitu. ajak kerjasama dengan salah satu TV. Tapi ya di luar lagi. dari itu ya menurut saya mengenai RRT ini sebenarnya kan ekonomi ya. Jadi sebenarnya dari kacamata saya RRT itu sebenarnya declining juga. Satu ya tahun 2000 population growth zero. Kedua itu population. Yang ketiga sebenarnya mereka pertumbuhan ekonomi itu sudah turun. Tapi memang source-nya besar. Jadi kok kita nih kok selalu telat Pak ya. Telat kita ini, Indonesia ini. Jadi tidak saat China lagi begini, kita malah nggak berteman. Ya kan betul ya. Kita ini kan terus. Begitu begini baru. Kan ya maksudnya nggak langsung. Karena misalnya besar over the last 3 tahun ke depan itu kalau nggak ada suatu injeksi itu juga China juga akan turun nih. Betul. Ya. Terus saya khawatir bagaimana itu nanti, karena gini ya, ini sebelum ditutup ya, hilirisasi itu sebenarnya turning point kita kalau mau ya. Bahasa tadi gini, saya mengatakan tahun 2001 itu kan kita mengalami deindustrialisasi, oke? Sebenarnya tahun 2014 kebijakan hilirisasi, saya nggak tahu apakah waktu itu Pak Jokowi memang visinya ke situ ya, maksudnya deindustrialization reversal Pak. Jadi justru industrialisasi yang ala Indonesia hilirisasi, maksudnya begini Pak, nggak kayak total nikel. Semua ini Pak, semua ya. Coba, bahan mentahnya ada di Indonesia, setuju nggak? Ya. Bedanya dengan industrialisasi zamannya Pak Harto, kalau waktu itu kan kita cuma merakit, nilai tambahnya kecil dong. Kalau sekarang harusnya, you mau ini semua, kita nggak mau lagi ekspor langsung Pak. You bikin pabrik, jadi sumber daya alamnya, ini dulu dikelola sampai hilirisasi. Itu semua nilai tambahnya luar Indonesia. Kalau itu berhasil, kembali lagi tuh. Sebenarnya ini momentum. Nah, di sini sekarang ke depan saya nggak tahu ya. Ke depan itu EV itu memang gimana bisa bendung Pak EV? Karena kan masalah energi segala macam. Dan EV saat ini yang punya teknologi emang China Pak. Dan yang dibutuhkan bahan mentah ada di Indonesia. Nah, khawatir saya nih, kitanya sendiri juga gimana Pak? Kita nggak benar-benar serius. Sementara China kan juga ke depan tuh nggak depan juga. Maksudnya kayak gitu Pak. Ya. Itu krusial Baik, nih. ini menarik sekali pembicaraan kita ya, tapi sayangnya waktu juga tidak cukup. Juga. Ya, Ini kalau jadi kita topik tutup sampai masing-masing subuh. dengan satu kalimat aja ya. Pesan apa yang sebaiknya didengar oleh Bapak Presiden Prabowo dari surat Kadin Tiongkok ini dalam satu kalimat? Mungkin masing-masing boleh kasih saya satu ya. Mungkin Mas BN dulu Mas. Satu kalimat. Apa pesan yang sebaiknya didengar oleh Pak Presiden dari surat Kadin ini? Kibarkan bendera integritas. Pak Padang? Satu kalimat aja. Yang pesan yang sebaiknya didengar oleh Pak Presiden. Dengarkan dan laksanakan, jangan omon-omon. Betul ya? Pak Jure mungkin? Itu kalimat ya. Masih ada waktu untuk bersama-sama melakukan perbaikan. Oke. Pak Rianto terakhir. Konsistensi ya dari pemerintah Indonesia.
Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak semua. Menarik sekali perbincangan kita. Semoga ini bisa menjadi satu manfaat Amin. bagi negeri kita, bagi kemajuan negeri kita, bagi setiap penonton dan pendengar yang menyaksikan atau mendengar program ini, kita harapkan bisa bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan kita. Pemirsa dan pendengar, surat Kamar Dagang Tiongkok di Indonesia kepada Bapak Presiden Prabowo yang dikirim pada tanggal 12 Mei 2026 mengungkap berbagai tantangan struktural dalam iklim investasi di Indonesia yang dialami oleh para investor dan perusahaan Tiongkok, mungkin juga dialami oleh perusahaan dan investor dari negara lain di Indonesia. Ini adalah momen introspeksi yang sangat berharga dalam membangun ekosistem bisnis yang berkelas dunia. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam, tapi juga pada kepercayaan investor. Jika masalah-masalah struktural ini tidak ditangani, Indonesia beresiko kehilangan momentum investasi dan ditinggalkan oleh mitra-mitra strategisnya. Namun di sisi lain, ini adalah pelajaran untuk menjadi pemain global. Dengan mendengarkan dan mengambil tindakan korektif atau keluhan-keluhan ini, pemerintah Indonesia memiliki kesempatan emas untuk membenahi sistem dari dalam, menciptakan iklim usaha yang benar-benar stabil, transparan, dan berkeadilan yang pada akhirnya akan membawa manfaat ekonomi yang lebih besar bagi seluruh rakyat Indonesia dalam jangka panjang. Demikian perbincangan kita hari ini. Terima kasih untuk para narasumber yang hadir. Saya Andy Chu, pamit undur diri. Semoga pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat bagi kemajuan negeri kita tercinta Indonesia. Sampai jumpa. Masih Pak?